Bab 526. Blar, suara ledakan terdengar. Sebuah pintu batu tiba-tiba muncul antara Bai Li Hongzhuang dan Di Beichen, memisahkan mereka berdua. Setelah mengetahui hal ini, Di Beichen segera bergegas menuju Bai Li Hongzhuang. Sayangnya, pintu batu itu turun lebih cepat dan menghalangi pendekatan Di Beichen. Wajah tampan Di Beichen dengan cepat dipenuhi kekhawatiran. Istriku, istriku, kamu baik-baik saja. Namun, tidak peduli seberapa keras Di Beichen berteriak, Bai Li Hongzhuang tidak menanggapi. Brengsek, mata Di Beichen dipenuhi kecemasan. Kemunculan pintu batu ini terlalu tidak terduga dan benar-benar melebihi ekspektasinya. Energi primer yang kuat keluar dari tubuh Di Beichen dan menghantam pintu batu dengan keras. Namun, pintu batu yang tebal dan berat ini tidak bergeming, seolah terbuat dari baja. Pintu batu macam apa ini? Bahkan Di Beichen yang biasanya malas dan acuh tak acuh mau tak mau merasa marah saat ini. Jika istrinya dalam bahaya karena ini, dia akan sangat menyesalinya sampai mati. Di Beichen, Bai Li Hongzhuang juga berteriak setelah pintu batu ditutup. Namun, suaranya tidak mendapat respon apapun. Sepertinya ruangan batu ini telah sepenuhnya mengisolasi semua suara, kata Xiao Bai. Bai Li Hongzhuang sedikit mengangguk. Seharusnya begitu. Situasi seperti ini memang akan terjadi di beberapa ruangan batu. Dilihat dari ketebalan pintu batu ini, tidak jauh berbeda dengan pintu batu yang pernah mereka buka sebelumnya. Jelas mustahil untuk memisahkannya. Xiao Hei dan Xiao Bai dengan cepat memperbesar tubuh mereka dan memimpin Bai Si mencari mekanisme di dekat pintu batu. Mereka tidak bisa terjebak di sini selamanya. Bai Li Hongzhuang, sebaliknya, menerima segala sesuatunya saat mereka datang. Dia memeriksa kotak di tangannya, justru karena dia mengambil kotak itulah dia memicu mekanismenya. Namun, dia tidak dapat menemukan mekanisme apapun di alur tersebut bahkan setelah memeriksanya dalam waktu yang lama. Sungguh aneh. Pandangannya tertuju pada kotak besi hitam di tangannya, bahkan setelah ratusan tahun, kotak itu masih tetap terang seperti baru, tanpa ada tanda-tanda kerusakan seiring berjalannya waktu. Matanya yang jernih dipenuhi rasa ingin tahu. Dia sangat penasaran dengan apa yang ada di dalam kotak itu. Namun, sebuah kunci kecil mengunci kotak itu, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, kotak besi hitam itu tidak dapat dibuka. Melihat ini, Bai Li Hongzhuang hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Dia akhirnya menemukan harta karun, namun dia tidak bisa membukanya. Bisa dibayangkan depresi di hatinya. Tuan, kami sudah mencari, tidak ada jebakan di dekat sini. Xiao Hei berguling ke sisi Bai Li Hongzhuang dengan kekalahan. Kehancuran macam apa ini? Segala sesuatu yang muncul sejauh ini membuatnya terdiam. Singa putih merasa sedikit tidak berdaya. Kali ini, saklarnya benar-benar tidak dapat ditemukan. Bai Li Hongzhuang tersenyum tipis dan memandangi tiga orang tak berdaya di depannya. Dia berkata, karena penguasa reruntuhan ini telah menjebak kita di sini, dia pasti punya cara untuk keluar. Paling-paling, kita hanya perlu menghabiskan lebih banyak waktu. Dia percaya bahwa surga akan selalu memberikan jalan keluar. Tuan dari kehancuran ini telah menciptakan kehancuran ini tanpa alasan lain selain untuk memilih penerus yang memenuhi syarat. Berdasarkan jumlah buah energi unsur di ruangan batu ini, dapat dikatakan bahwa ini adalah hadiah dari penguasa kehancuran ini kepada generasi muda, dia tidak akan pernah meninggalkan begitu banyak buah energi unsur kepada seseorang yang akan mati. Oleh karena itu, ruangan batu tempat mereka berada pastilah jalan keluar dan bukan jalan keluar. Bab 527. Ada banyak sekali buah energi elemental di sini. Menurutku, sebaiknya kita tingkatkan budidaya kita di sini dulu. Mata Bai Li Hongzhuang bersinar dengan kebijaksanaan dan tekad. Karena buah energi elemental ini tidak dapat diambil, lebih baik diserap terlebih dahulu di sini. Sekarang, yang terpenting adalah meningkatkan kekuatannya. Awalnya, dia sudah lama tidak berkultivasi, dan sudah dianggap bagus jika kekuatannya telah mencapai tingkat seperti itu. Namun, saat dia berkumpul dengan anak-anak bangsawan kali ini, kekuatannya menjadi kekurangannya. Selama ini, Bai Li Hongzhuang sangat bangga dengan kekuatannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatannya akan ditekan di mana-mana setelah dia bertransmigrasi. Meski dia belum pernah mengatakannya dengan lantang, hanya dia yang tahu depresi di hatinya. Han Xiling jelas bukan orang yang mudah untuk dihadapi. Setelah meninggalkan sisa-sisanya, situasi yang harus dia hadapi akan menjadi lebih berbahaya. Oleh karena itu, dia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Sekarang, buah energi elemental ini adalah cara terbaik baginya untuk meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Mendengar kata-kata Bai Li Hongzhuang, ketiga binatang itu mengangguk bersama. Meningkatkan kekuatan mereka memang menjadi hal terpenting saat ini. Bai Li Hongzhuang segera tenang, dia meraih buah energi elemental yang melayang di depannya dengan satu tangan dan menelannya tanpa ragu-ragu. Kekuatannya sudah berada di ambang terobosan, hanya karena situasi sebelumnya tidak cocok untuk terobosan maka dia menekannya dan tidak menerobos. Sekarang karena ada lingkungan yang langka dan sepi, ini adalah saat yang tepat untuk menerobos. Melihat bahwa Bai Li Hongzhuang telah mulai menerobos,
ketiga binatang itu dengan patuh menjaga sisi Bai Li Hongzhuang, menjaga dari kemunculan tiba-tiba orang lain yang akan mengganggu terobosan tuan mereka. Waktu berlalu dengan lambat, dan buah energi elemental di ruang batu secara bertahap berkurang. Saat Bai Li Hongzhuang sedang berkonsentrasi pada budidaya, Bai Si juga mengambil kristal iblis buaya King Tianmo. Setelah itu, dia berbaring di samping Bai Li Hongzhuang dan juga mulai menerobos. Sudah beberapa hari berlalu, guru dan Bai Si masih berkultivasi dalam pengasingan. Saya tidak tahu kapan mereka akan bangun. Xiao Hei berguling-guling di tanah karena bosan. Itu sangat membosankan. Tidak banyak buah energi elemental di sini. Saya yakin tidak akan lama lagi guru akan bangun. Xiao Bai tanpa daya memandang Bai Li Hongzhuang yang seperti biksu tua. Guru sudah lama berada di posisi ini. Namun, selama ini, kekuatan guru telah meningkat dengan kecepatan yang luar biasa, haha. Setelah mengatakan itu, Xiao Hei tiba-tiba menjadi bersemangat lagi, efek dari buah energi elemental tidak bisa diremehkan. Dengan bantuan begitu banyak buah energi elemental, kekuatan guru telah mampu menerobos sepenuhnya untuk mengejar kecepatan Ji Yuner. Dia percaya bahwa begitu gurunya keluar dari kondisi kultivasinya, dia akan mampu mengejar kultivasi yang telah dia tinggalkan. Ledakan. Tepat ketika Xiao Hei dan Xiao Bai sedang berpikir, dengan Bai Li Hongzhuang sebagai pusatnya, kekuatan tarik yang luar biasa muncul dalam sekejap. Buah energi elemental yang melayang di udara terbang langsung menuju Bai Li Hongzhuang di bawah gaya tarik-menarik ini. Melihat ini, Xiao Hei dan Xiao Bai mau tidak mau saling memandang. Ada keterkejutan yang mendalam di mata mereka. Fluktuasi yang begitu besar, mungkinkah guru akan langsung menerobos ke alam Xiantian? Seperti yang diketahui semua orang, di jalan kultivasi, hanya ketika seseorang memasuki alam Xiantian barulah seseorang dapat benar-benar memasuki dunia kultivasi. Bab 528. Sebelumnya, kecepatan promosi master mereka ke tahap tengah Misterius Eon sudah sangat cepat. Mereka tidak menyangka bahwa dengan bantuan buah Yuanli ini, dia akan langsung mulai menerobos ke alam bawaan. Begitu kecepatan kultivasi semacam ini menyebar, tidak diketahui berapa banyak orang yang akan terkejut. Perjalanan mereka ke monumen sangat berharga. Terlalu kuat, Ji Yuner hanya berada di alam merah tahap kedua, dan dia sedikit lebih tua dari masternya. Xiao Hei mengangkat alisnya, matanya penuh kebanggaan. Sebelumnya, Ji Yuner ingin memanfaatkan kekuatannya untuk menyakiti tuannya. Mereka tidak menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu, tuan mereka juga akan menerobos ke alam merah. Mereka tidak tahu seperti apa ekspresi Ji Yuner ketika dia mengetahuinya. Hei, kenapa semua buah Yuanli diserap oleh tuannya, tapi buah Yuanli ini masih mengambang di sini? Pandangan Xiao Bai tertuju pada satu-satunya buah Yuanli yang mengambang di ruang batu. Performa buah Yuanli ini terlalu luar biasa. Mendengarkan kata-kata Xiao Bai, Xiao Hei juga melihat buah Yuanli di udara, matanya penuh keheranan. Mungkinkah, buah Yuanli ini menyembunyikan sesuatu? Xiao Hei dan Xiao Bai saling berpandangan, dan mata mereka berbinar penuh minat. Saat berikutnya, kedua bola bulu itu terbang keluar dan bergegas menuju buah energi unsur tanpa ragu-ragu. Namun, buah Yuanli tampaknya memiliki semangat tersendiri dan dengan cepat menghindari serangan kedua bola bulu tersebut. Melihat hal tersebut, kedua bola bulu itu semakin yakin bahwa ada sesuatu yang mencurigakan pada buah Yuanli ini. Semua buah Yuanli sebelumnya sangat mudah ditangkap, namun buah Yuanli ini seperti ikan loah, tidak mungkin ditangkap sama sekali. Jika tuan mereka tidak menyerap semua buah Yuanli, mereka tidak akan menemukan bahwa ada buah Yuanli yang begitu istimewa. Mungkin cara untuk meninggalkan ruangan batu ini ada di dalam buah Yuanli ini. Imajinasi Xiao Hei menjadi liar. Saat tuan mereka sedang mundur, mereka telah mencari di setiap sudut ruangan batu, dan tidak ada mekanisme sama sekali. Sepertinya buah Yuanli yang terus-menerus melarikan diri ini mungkin adalah cara untuk meninggalkan ruangan batu. Memikirkan hal ini, Xiao Hei dan Xiao Bai dipenuhi dengan motivasi yang tak terbatas. Mereka tidak percaya bahwa mereka tidak dapat menangkap buah energi unsur belaka. Kemudian, terjadi kejar-kejaran di ruang batu. Dua sosok, satu hitam dan satu putih, terus-menerus mengejar buah Yuanli hijau. Ketiga sosok itu secepat kilat. Kali ini, kedua bola bulu tersebut menemukan bahwa kecepatan buah energi elemental tidak bisa diremehkan, bahkan dalam pengejaran gabungan mereka, buah energi elemental masih memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Xiao Hei dan Xiao Bai semakin marah. Mereka segera berusaha sekuat tenaga melawan buah energi unsur. Jarang sekali iblis ganda hitam putih bergerak, jika mereka bahkan tidak bisa menangkap satu pun buah energi elemental, maka mereka tidak akan berani bertemu siapapun. Ketika Bai Li Hongzhuang berhasil menerobos ke alam Xiantian dan membuka matanya, dia melihat dua bola bulu tergeletak di tanah, terengah-engah, penampilan mereka seolah-olah baru saja bertempur besar dengan orang lain. Mata jernihnya diam-diam dipenuhi dengan sedikit kejutan. Bai Li Hongzhuang sedikit bingung. Di ruangan batu ini, tidak ada orang lain kecuali dia dan ketiga binatang itu. Apa yang dilakukan kedua anak kecil ini? Apa yang terjadi pada kalian berdua? Bai Li Hongzhuang mau tidak mau bertanya.
Kedua bola bulu itu tidak mungkin bertarung satu sama lain, bukan? Fiuh, Xiao Hei duduk, terengah-engah, dan berkata, aku sangat lelah. Bab 529. Apa yang terjadi? Ekspresi Bai Li Hongzhuang berubah serius. Melihat situasinya, pasti terjadi sesuatu saat dia berkultivasi. Setelah Xiao Hei mengatur napas, dia berjalan ke sisi Bai Li Hongzhuang dan menyerahkan kunci. Tuan, kunci ini untukmu. Melihat kunci di tangan Xiao Hei, wajahnya yang anggun dan halus dipenuhi keheranan. Di mana kamu menemukan kunci ini? Hanya dengan sekali melihat, Bai Li Hongzhuang yakin ini adalah kunci untuk membuka kotak besi hitam itu. Dia merasa semakin bingung. Kunci ini ada di dalam buah energi unsur. Saat Xiao Bai menjelaskan apa yang terjadi, Bai Li Hongzhuang akhirnya mengerti apa yang terjadi. Dia bahkan lebih terkejut lagi. Ide tentang Master of the Ruins sungguh luar biasa, memang sulit untuk melihat kunci di dalam buah energi unsur. Selain semua yang telah terjadi sebelumnya, jelas bahwa sejak dia masuk ke ruangan batu ini, semua yang terjadi selanjutnya berada di bawah kendali penguasa reruntuhan. Semua yang dia lakukan telah diatur oleh penguasa reruntuhan. Hanya setelah dia menyerap semua buah energi unsur barulah dia menemukan buah energi unsur terakhir dan mendapatkan kuncinya. Jika tidak, dia takut dia tidak akan bisa menemukan cara untuk pergi bahkan jika dia membalikkan seluruh ruangan batu itu. Sudah berapa lama saya berkultivasi secara tertutup? Bai Li Hongzhuang bertanya dengan keras. Pasti butuh waktu cukup lama baginya untuk menyerap semua buah energi unsur. Guru telah berkultivasi secara tertutup selama setengah bulan. Xiao Hei perlahan menjawab. Selama setengah bulan ini, dia dan Xiao Hei sangat bosan. Lagi pula, mereka berdua sudah lama bersama di Chaos Ring. Mendengar kepahitan tersembunyi dalam kata-kata Xiao Hei, bibir Bai Li Hongzhuang membentuk senyuman. Keduanya telah terperangkap di Chaos Ring selama bertahun-tahun dan paling takut akan kesepian. Aku ingin tahu bagaimana kabar di Beichen. Bai Li Hongzhuang memandang di Beichen, dia dan di Beichen tiba-tiba terpisah. Dia yakin di Beichen pasti sangat mengkhawatirkannya. Setengah bulan bukanlah waktu yang singkat di reruntuhan. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Si King dan yang lainnya sekarang. Bai Li Hongzhuang mau tidak mau melihat kotak besi hitam di tangannya, dia ingin melihat apa yang ada di dalam kotak besi hitam itu. Retakan. Dengan suara lembut, Bai Li Hongzhuang berhasil membuka kotak besi hitam di tangannya. Ketika Bai Li Hongzhuang melihat isi kotak itu, matanya yang dalam tidak bisa menahan untuk tidak mengungkapkan sedikit pun keheranan. Sejalan dengan pandangannya, pedang panjang yang berkilau dan tembus cahaya diam-diam ditempatkan di dalam kotak besi hitam. Pedang panjang yang berkilau dan tembus cahaya sepertinya terbuat dari es. Rasa dingin sedingin es menyebar darinya. Itu sangat indah dan berkilau, memberikan perasaan yang menakjubkan. Meskipun Bai Li Hongzhuang telah melihat banyak senjata, dia tetap merasa pedang panjang di depannya adalah yang paling mempesona. Di antara semua pedang yang pernah dilihatnya, pedang ini adalah yang paling mengesankan. Dengan sedikit gerakan, ujung pedang mengalir dengan cahaya dingin, samar-samar mengungkapkan sedikit niat membunuh yang dingin dan menggigit. Itu menakutkan sekaligus menyenangkan pada saat bersamaan. Wow, Xiao Hei berseru, pedang ini sangat indah. Itu dianggap berpengalaman dan berpengetahuan luas, ia telah melihat semua jenis senjata, tapi ini adalah pertama kalinya ia melihat senjata yang begitu berkilau dan tembus cahaya. Bab 530. Setelah mendengar kata-kata Xiao Bai, Bai Li Hongzhuang akhirnya menyadari ada warna darah samar yang beredar di bilah sebening kristal itu. Warna darah ini sangat samar. Jika seseorang tidak melihat lebih dekat, mereka tidak akan menyadarinya sama sekali. Pedang ini mungkin bukan barang biasa. Suara Bai Li Hongzhuang yang ringan dan menyenangkan agak menyedihkan. Dia menatap pedang tajam di tangannya. Dari sudut pandangnya, pedang ini sangat istimewa. Meskipun telah ditempatkan secara diam-diam di dalam kotak besi hitam, dia masih bisa merasakan aura tajam dan mematikan yang terpancar dari bilahnya. Jelas sekali, ini adalah pedang yang telah berlumuran darah. Tuan, pertama-tama Anda harus meneteskan setetes darah ke pedang ini untuk mengklaim kepemilikannya, Xiao Bai mengingatkannya. Begitu dia keluar dari ruangan batu ini, akan ada banyak pembudidaya yang mengamati pedang ini dengan iri. Mengapa tidak meneteskan setetes darah pun untuk mengklaim kepemilikannya terlebih dahulu? Tidak mudah bagi orang lain untuk merebut pedang ini darinya. Bai Li Hongzhuang sedikit mengangguk, sejak dia melihat pedang ini, dia sudah memutuskannya. Kebetulan dia kekurangan senjata yang berguna. Pedang ini muncul pada saat yang tepat. Dia percaya bahwa dengan pedang ini, kekuatan bertarungnya akan meningkat sekali lagi. Memikirkan hal ini, Bai Li Hongzhuang tidak ragu-ragu lagi. Dia segera memotong jarinya dan meneteskan setetes darah ke bilah pedangnya. Saat setetes darah mendarat di bilahnya, ia tidak langsung menyatu dengan bilahnya, sebaliknya, ia mengalir sepanjang tanda halus dari bilah pedang hingga ujung pedang, membentuk tanda tipis dan panjang. Saat energi utama dan kekuatan mental Bai Li Hongzhuang mengalir ke dalam pedang, darah mulai perlahan diserap oleh pedang tajam itu.
Segera setelah darahnya terserap, pedang tajam itu memancarkan cahaya putih terang, seperti cahaya yang dipancarkan oleh peninggalan sejarah. Kemudian, Baili Hongzuang memperhatikan bahwa dua kata yang indah dan tajam perlahan muncul di bilah sebening kristal, glasir berwarna. Glasir berwarna. Baili Hongzuang menatap kedua kata itu. Jelas sekali, nama pedang ini adalah Colored Glaze. Pedang ini sangat ajaib. Ini memang bukan benda biasa. Mata Xiao Hei dan Xiao Bai bersinar dengan cahaya yang aneh. Itu baru mengungkapkan penampilan aslinya setelah mengklaim kepemilikannya, ini menunjukkan betapa istimewanya itu. Selamat, Guru. Namun, mendengar ucapan selamat dari kedua bola bulu tersebut, Baili Hongzuang menggelengkan kepalanya. Aku hanya meninggalkan bekasku di pedang mengkilap. Aku belum menyelesaikan proses pengenalannya. Mengapa? Xiao Hei dan Xiao Bai membelalakan mata mereka dan menatap Baili Hongzuang dengan bingung. Bibir Baili Hongzuang melengkung tak berdaya, masih ada segel di pedang berkaca. Tidak akan mudah untuk membuka segel ini. Dalam situasiku saat ini, tidak cocok bagiku untuk membuka segelnya, lebih baik meninggalkan jejak spiritual terlebih dahulu dan memikirkan cara setelah meninggalkan reruntuhan. Xiao Hei dan Xiao Bai akhirnya mengerti. Sepertinya mereka berpikir terlalu sederhana. Namun, bukanlah hal yang mudah untuk membuat harta karun bermutu tinggi mengenali tuannya, apalagi Liu Lijian begitu istimewa. Baili Hongzuang perlahan bangkit dan melihat ke pintu kamar batu di depannya. Dia sudah lama terjebak di ruangan batu ini, sudah waktunya untuk keluar. Namun, Baili Hongzuang terkejut melihat sebuah pintu kecil muncul di sisi kanan ruangan batu. Di sebelah pintu kecil ini ada mekanisme yang sangat sederhana. Baili Hongzuang memutar mekanismenya dengan tujuan untuk mencobanya. Kerak, bab 531. Mengenakan sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, hanya untuk menemukannya secara kebetulan. Ini adalah gambaran batin Baili Hongzuang dan kedua binatang itu. Mereka telah lama mencari mekanismenya, dan sekarang mereka telah membuka pintu batu itu dengan begitu mudah. Tanpa menunggu Baili Hongzuang keluar dari ruangan batu, sebuah suara terkejut datang. Hongzuang, kamu akhirnya muncul. Suara yang begitu hidup dan gembira, siapa lagi selain Xia Ziking. Saat berikutnya, Baili Hongzuang langsung memeluk beruang. Hongzuang, aku sudah lama tidak melihatmu di monumen, kupikir sesuatu telah terjadi padamu. Mata Xia Ziking penuh kekhawatiran, apakah kamu baik-baik saja? Melihat Xia Ziking muncul, Baili Hongzuang juga sangat senang, dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baik-baik saja, aku lega melihat kamu baik-baik saja. Sebelumnya, ketika dia melihat Xia Ziking dan yang lainnya terjebak dalam ilusi, dia sangat khawatir, dia tidak menyangka akan melihat Xia Ziking muncul di hadapannya dengan selamat begitu dia keluar dari ruangan batu. Hatinya tidak bisa menahan perasaan gembira. Kemudian, mata Baili Hongzuang tidak bisa tidak melihat ke belakang. Sebelumnya, Di Beichen terjebak di ruangan batu seperti dia tidak tahu apakah Di Beichen telah keluar. Istriku, apakah kamu mencariku? Suara rendah dan menawan itu mengungkapkan sedikit ejekan dan ambiguitas. Di Beichen memandang Baili Hongzuang sambil tersenyum. Mata Phoenix yang gelap dan cerah diam-diam memancarkan sentuhan kegembiraan, dan bibir Baili Hongzuang perlahan berubah menjadi senyuman. Selama Di Beichen baik-baik saja, dia merasa lega. Hongzuang, kenapa kamu lama sekali berada di sana? Xia Ziking mau tidak mau bertanya. Baili Hongzuang tersenyum tak berdaya. Saya terjebak di dalam dan tidak dapat menemukan jalan keluar untuk sementara waktu. Saya baru berhasil keluar sekarang. Jawab Baili Hongzuang sambil memperhatikan sekelilingnya. Baru kemudian dia menyadari bahwa semua petani berkumpul di sini. Namun, lingkungan di depannya tidak lagi sama seperti saat pertama kali memasuki kamar batu. Sepertinya mereka berada di tempat lain. Mengapa semua orang ada di sini? Baili Hongzuang bingung. Secara logika, karena dia sudah lama terperangkap di ruang batu, harta karun di reruntuhan seharusnya sudah lama dikumpulkan oleh semua orang. Kenapa mereka masih berkumpul di sini? Sayang, Xia Ziking menghela nafas, saya telah berada di sini selama lebih dari 10 hari, saya mendengar semua orang mengatakan bahwa di balik pintu batu ada aula utama. Harta paling berharga ada di aula utama, tapi pintu batu ini terlalu aneh, tidak bisa dibuka sama sekali. Tahukah Anda betapa langkanya monumen kuno ini? Setiap orang secara alami tidak mau pergi sebelum menemukan warisan terakhir, jadi semua orang berkumpul di sini. Kamu adalah orang terakhir yang datang. Baili Hongzuang mengerti, dan matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak tertuju pada pintu batu besar di depannya. Dibandingkan dengan pintu batu besar di depannya, tempat dia keluar hanyalah sebuah ruangan batu yang sangat kecil. Pintu batu ini dilukis dengan pola yang indah dan rumit. Itu indah, dan melihatnya dengan tenang memberi orang perasaan bersih. Itu adalah tahap pemutusan roh. Pada saat yang sama, Gong Shaoqing dan yang lainnya juga berjalan ke sisi Baili Hongzuang. Wajah-wajah yang familiar itu memancarkan kekhawatiran dan kegembiraan. Hongzuang, untungnya kamu baik-baik saja. Zhan Yunfeng tersenyum. Semua orang sangat khawatir. Bab 532. Cui Haoyan tersenyum dan melambaikan tangannya,
ini hanya cedera kecil, tidak ada yang serius. Melihat wajah Cui Haoyan dan Zhan Yunfeng normal, Bai Li Hongzuang pun mengangguk. Dilihat dari sudut pandang dokter, luka Cui Haoyan dan Zhan Yunfeng tidak serius. Bai Li Hongzuang, kami lega kamu baik-baik saja, kata Timur Yu perlahan. Wajahnya selembut angin musim semi dengan senyuman yang meyakinkan. Selama Bai Li Hongzuang menghilang, hatinya tidak pernah tenang. Baru setelah dia melihat penampilan Bai Li Hongzuang yang aman, dia merasa lega. Fu Hongbo memandang Bai Li Hongzuang. Setelah setengah bulan, dia merasa penampilan mental Bai Li Hongzuang sepertinya telah berubah. Bai Li Hongzuang, auramu, sepertinya semakin menguat. Mata Fu Hongbo penuh dengan keterkejutan. Dia merasa aura Bai Li Hongzuang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Levelnya tidak lagi sama. Mendengarkan kata-kata Fu Hongbo, semua orang memandang Bai Li Hongzuang dengan heran, mata Lu Huaiyan berkilat kaget. Bai Li Hongzuang, auramu. Apakah kamu menerobos ke alam bawaan? Begitu kata-kata ini keluar, Xia Ziqing dan yang lainnya langsung ketakutan dan memandang Bai Li Hongzuang dengan heran. Apa? Sungguh lelucon. Hongzuang baru pergi selama setengah bulan, bagaimana dia bisa menerobos ke alam bawaan? Melihat kedua mentor telah mengetahui perubahannya, Bai Li Hongzuang juga tersenyum dan mengakui, saya baru saja menerobos ke alam merah tingkat pertama. Hai, mendengarkan pengakuan Bai Li Hongzuang, Xia Ziqing dan yang lainnya menghirup udara dingin. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Hongzuang, peluang bagus apa yang kamu temukan dalam setengah bulan terakhir? Xia Ziqing mau tidak mau bertanya. Promosi yang begitu cepat sungguh membuat iri. Menurut kecepatan kultivasi biasa, dibutuhkan setidaknya 1 hingga 2 tahun untuk menerobos ke ranah Xiantian. Namun, Hongzuang telah menyelesaikannya hanya dalam waktu setengah bulan. Bagaimana mungkin orang tidak iri? Meskipun Zhan Yunfeng dan yang lainnya tidak mengatakannya secara langsung seperti Xia Ziqing, rasa iri di mata mereka sangat jelas. Saya dikurung di ruang batu sebelumnya. Ada banyak buah energi elemental di ruang batu. Saya tidak dapat menemukan jalan keluar, jadi saya hanya bisa tinggal di dalam dan berkultivasi. Baru setelah aku menyerap semua buah energi elemental, pintu ruang batu terbuka. Baru pada saat itulah semua orang mengerti. Dalam hati mereka, mereka merasa Bai Li Hongzuang terlalu beruntung. Elemental Energy Fruit adalah harta langka, Bai Li Hongzuang sebenarnya terjebak di tempat yang penuh dengan Elemental Energy Fruit. Ini, bisakah dia menjadi lebih bahagia? Mengapa ruangan batu yang mereka lihat sebelumnya kosong? Atau barangnya telah rusak, Bai Li Hongzuang langsung memasuki ruangan yang penuh dengan buah energi elemental, dan yang paling penting adalah dia terjebak di dalam. Mereka juga telah mencoba membuka ruang batu, tetapi metode apapun yang mereka gunakan, mereka tidak dapat membukanya, itu setara dengan semua buah energi elemental di ruang batu yang ditakdirkan untuk dimakan oleh Bai Li Hongzuang sendirian. Setelah makan, pintu kamar batu terbuka. Hal baik apa yang dilakukan Bai Li Hongzuang di kehidupan terakhirnya? Hal baik seperti buah energi elemental yang jatuh dari langit jatuh ke kepala Bai Li Hongzuang. Hongzuang, keberuntunganmu terlalu bagus. Xia Ziqing tidak bisa tidak mengaguminya. Bab 533. Bibir Bai Li Hongzuang membentuk senyuman yang jelas dan menyenangkan. Ia merasa hasil dari perjalanan ini tidak sedikit. Dengan peningkatan kekuatan seperti itu, akan lebih mudah baginya untuk melakukan sesuatu di masa depan. Lagi pula, dengan kekuatan rendah, banyak hal yang menjadi tidak nyaman. Cui Haoyan dan yang lainnya berjalan ke samping dengan perut penuh rasa iri. Bai Li Hongzuang adalah satu-satunya yang beruntung. Itu sebabnya orang bilang perbandingan itu menjijikkan. Bai Li Hongzuang sangat luar biasa, tetapi lingkungan hidup setiap orang berbeda. Kali ini, mereka datang ke reruntuhan kuno bersama-sama, dan kesenjangan antara karakter mereka masih tidak dapat disangkal. Dongfang Yu memandang Bai Li Hongzuang dengan tatapan yang sedikit rumit. Dia bahagia dan pada saat yang sama agak emosional. Ketika pertama kali bertemu Bai Li Hongzuang, dia tidak menemukan kesenjangan di antara mereka. Dia tidak menyangka bahwa setelah Bai Li Hongzuang tinggal di perguruan tinggi untuk sementara waktu, jarak di antara mereka menjadi semakin besar. Mungkin dia hanya angan-angan saja sejak awal, di Beichen lah yang sangat cocok untuk Bai Li Hongzuang. Hanya dalam setengah bulan, kekuatan Bai Li Hongzuang telah melampaui kekuatannya, dan di Beichen masih berdiri di samping Bai Li Hongzuang dengan tenang. Ziqing, apakah kamu mendapatkan sesuatu di reruntuhan dalam setengah bulan terakhir? Alis Bai Li Hongzuang menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Sejak dia melewati ilusi, dia dikurung di ruangan batu dan tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi setelahnya. Yang membuatnya paling bahagia adalah keberuntungan Ziqing dan yang lainnya baik. Meski terluka ringan, masalahnya tidak serius, yang membuatnya merasa lega. Xia Ziqing menggelengkan kepalanya dan kemudian menghela nafas lagi. Aduh, jalan yang tidak bisa dijelaskan sebelumnya membuatku terjebak untuk waktu yang lama. Jika bukan karena kesempatan, aku tidak akan bisa keluar sama sekali. Saya sekarang tahu betapa kuatnya yang kuat. Kami telah berjalan di tempat yang sama, dan itu terasa begitu nyata. Setelah itu, ketika saya keluar, banyak kultivator yang sudah keluar.
Jadi saya berjalan di sekitar tempat ini. Namun, saya keluar sangat terlambat, jika ada harta karun, pasti sudah lama diambil oleh orang lain. Ini sama sekali bukan giliranku. Petik 2. Xia Ziking mengangkat bahu, satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah aku belum kehilangan nyawaku. Hongzuang, kapan kamu melepaskan diri dari ilusi itu? Itu hanya ilusi, Baili Hongzuang menjelaskan sambil tersenyum. Saya keluar pagi-pagi sekali, dan begitu saya masuk ke ruangan batu ini, saya terkunci di dalam. Ilusi. Xia Ziking meninggikan suaranya, tetapi setelah memikirkannya, dia merasa bahwa nama itu sangat sesuai dengan situasi yang dia lihat sebelumnya. Ya, itu hanya ilusi. Saya mendengar dari para penggarap keluarga Yan bahwa Anda dan Di Beichen adalah orang pertama yang keluar. Mereka ingin menyusul kalian berdua, tetapi mereka tidak bisa. Xia Ziking menutup mulutnya dan mencibir, menurut pendapatku, para penggarap keluarga ini tidak sekuat rumor yang beredar. Mendengar ini, Baili Hongzuang segera mengerti bahwa Xia Ziking sedang berbicara tentang orang-orang yang mengejarnya dan Di Beichen. Latar belakang keluarga sangat kuat. Apa yang kita miliki sekarang hanyalah puncak gunung es. Baili Hongzuang mengingatkan. Dia tahu bahwa Xia Ziking selalu sangat setia padanya, tetapi dia tidak ingin Xia Ziking menyinggung lawan yang kuat karena dia. Bab 534. Dengan senyum tipis di wajah cantiknya, Xia Ziking memegang tangan Baili Hongzuang dan berkata dengan serius, Hongzuang, saya mengerti maksud Anda. Jangan khawatir, saya tidak akan mengambil inisiatif untuk menyinggung perasaan mereka. Melihat Xia Ziking memahami maksudnya, Baili Hongzuang juga menunjukkan senyuman lembut, itu bagus. Dengan situasi kita saat ini, kita tidak akan terlalu cemas dengan mereka untuk saat ini. Mata Phoenix gelapnya diam-diam dipenuhi dengan sentuhan jarak dan ketegasan, sekarang mereka tidak banyak berinteraksi, tapi kedepannya mereka pasti akan banyak berinteraksi. Keluarga Lan, keluarga misterius dan kuat itu, dia yakin mereka akan segera bertemu. Hongzuang, selama kamu dikurung di ruang batu, Di Beichen mengkhawatirkanmu. Saat kami datang ke sini sebelumnya, kami melihat Di Beichen menjaga pintu. Jika ada gerakan, dia akan melihat ke dalam. Han Xiling juga datang untuk bertanya, tapi Di Beichen jelas-jelas menaruh seluruh pikirannya padamu dan tidak terlalu memperhatikannya. Petik 2. Xia Ziking mengedipkan mata pada Baili Hongzuang, senyumnya menunjukkan sedikit kelicikan dan ejekan. Ku bilang Di Beichen adalah orang baik yang layak dititipi seumur hidup. Haha, penglihatanku lumayan. Melihat penampilan bangga Xia Ziking, Baili Hongzuang juga agak tidak berdaya, orang ini benar-benar badut. Kalian berdua sudah setengah bulan tidak bertemu, pasti banyak yang ingin kalian bicarakan. Aku tidak akan mengganggu kalian di sini. Ketika suaranya turun, Xia Ziking mengabaikan kata-kata Baili Hongzuang dan berjalan ke sisi lain sambil tersenyum. Dia sudah lama berada di sini berbicara dengan Hongzuang, mungkin Di Beichen sudah lama tidak bisa menahan diri. Setelah Xia Ziking pergi, Di Beichen perlahan berjalan ke sisi Baili Hongzuang. Istriku, apakah kamu baik-baik saja selama berada di ruang batu? Mata yang dalam seperti laut itu sangat rumit, penuh kekhawatiran, sakit hati dan rasa bersalah. Sebelum memasuki monumen, dia berjanji akan menjaga Baili Hongzuang. Dia tidak menyangka akan melakukan kesalahan seperti itu. Selama ini, dia sudah merasa bersalah berkali-kali dan menyesalinya berkali-kali. Jika istrinya dalam bahaya karena ini, dia pasti akan membenci dirinya sendiri. Apakah menurutmu aku baik-baik saja di ruang batu? Baili Hongzuang terkekeh dan menatap sepasang mata yang penuh rasa bersalah dan kesakitan. Melihat ini, Baili Hongzuang terkejut. Dia awalnya bermaksud bercanda dengan Di Beichen, dia tidak mengharapkan ekspresi Di Beichen. Istriku, aku minta maaf, suara Di Beichen rendah dan serak, aku tidak menjagamu dengan baik. Mendengar rasa menyalahkan diri sendiri yang mendalam dalam kata-kata Di Beichen, Baili Hongzuang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, saya sangat baik di dalam hati. Tidak ada yang terjadi. Sebaliknya, kekuatan saya meningkat. Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Di Beichen menggelengkan kepalanya, istriku, kamu tidak perlu menghiburku. Kali ini, aku tidak menjagamu dengan baik. Melihat ekspresi serius Di Beichen, Baili Hongzuang juga sedikit khawatir. Apapun bisa terjadi di monumen, kamu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjagaku, apalagi keberuntunganku sangat bagus. Ini adalah kesempatan bagi saya. Senang sekali istriku bisa keluar dengan selamat. Di Beichen melihat penampilan Baili Hongzuang yang khawatir dan hatinya melembut. Dia merasa lebih beruntung, untungnya, istrinya selamat dan sehat. Kalau tidak, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Bab 535. Jika dia lebih berhati-hati, Baili Hongzuang tidak akan hilang dari pandangannya. Apapun bisa terjadi di reruntuhan kuno, dan beberapa hal yang kejam dan mengerikan sering terjadi. Apa yang terjadi kali ini adalah peringatan baginya, dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi lagi. Melihat wajah Di Beichen terlihat lebih baik, Baili Hongzuang menghela nafas lega. Dia tidak ingin Di Beichen terlalu menyalahkan dirinya sendiri karena kejadian ini. Mungkin,
Pemilik reruntuhan telah membuat rencana seperti itu ketika dia mendesain saklar ruangan batu. Bagaimana mereka bisa memperkirakannya sebelumnya? Bagaimana kabarmu di ruang batu setelah itu? Bailey Hongzuang bertanya dengan lembut dengan perhatian pada matanya yang gelap dan cerah. Pada saat dia terjebak di ruang batu, dia juga sangat khawatir dengan situasi di Beichen. Ketika dia melihat di Beichen, dia sudah memeriksa situasi di Beichen. Untungnya, di Beichen tidak dalam bahaya, yang membuatnya merasa lega. Setelah kemunculan pintu batu yang tiba-tiba memisahkan Anda dan saya menemukan bahwa saya tidak dapat mendengar suara apapun di ruangan batu. Bahkan suara dua praktisi yang berteriak di luar ruangan batu telah menghilang. Awalnya, aku pikir kamu dalam bahaya, tapi setelah memastikan bahwa ruangan batu itu sunyi, aku merasa sedikit lega. Namun, saya tidak dapat menemukan cara untuk meninggalkan ruangan batu tersebut. Saya hanya bisa menyerap semua buah energi unsur di ruang batu, dan akhirnya menemukan kunci di salah satu buah energi unsur. Petik 2. Berbicara tentang ini, mata di Beichen berbinar, saya juga menemukan kotak besi hitam di ruang batu. Ada pedang di dalam kotak. Semakin Bailey Hongzuang mendengar kata-kata di Beichen, semakin dia yakin bahwa dia berada dalam situasi yang sama dengan di Beichen. Benda-benda di ruangan batu itu terbelah menjadi dua, dan kemunculan pintu batu yang tiba-tiba hanya untuk memisahkannya dari di Beichen. Ini pasti sudah direncanakan oleh pemilik ruangan batu. Oleh karena itu, bukan karena di Beichen tidak merawatnya dengan baik, tetapi pemilik reruntuhan telah memutuskan untuk memisahkan mereka. Bahkan jika di Beichen ada di sampingnya saat itu, pemilik reruntuhan pasti punya cara lain untuk memisahkan keduanya. Mendengar kata-kata Bailey Hongzuang, mata di Beichen bersinar karena terkejut. Dia bertanya, bagaimana kamu tahu? Bailey Hongzuang tersenyum, senyumnya yang indah dan mempesona mekar di wajahnya yang indah. Sungguh enak dipandang dan tak terlupakan. Karena situasi yang kutemui di ruang batu itu persis sama dengan situasimu. Bailey Hongzuang terkekeh. Identik. Di Beichen sedikit terkejut, dia tidak bisa tidak mengingat bahwa ketika Bailey Hongzuang berpisah darinya, dia menemukan sebuah kotak di dinding. Kalau begitu, bukankah itu? Bailey Hongzuang tersenyum dan mengangguk, ya, ini seharusnya dilakukan dengan sengaja oleh pemilik reruntuhan, benda-benda di ruang batu awalnya terbagi menjadi dua. Setelah di Beichen tiba-tiba mengerti, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Matanya yang tampan penuh dengan pikiran. Jadi, apa maksud pemilik reruntuhan melakukan ini? Sejauh menyangkut situasi saat ini, keduanya telah mengambil keuntungan besar. Sekalipun para pembudidaya lainnya juga memperoleh banyak keuntungan, masih ada kesenjangan yang besar dibandingkan mereka berdua. Bab 536. Ketika Bailey Hongzuang dan Di Beichen memikirkan tentang makna mendalam dari penataan Master of the Monument, mata orang lain mau tidak mau tertuju pada mereka berdua. Bailey Hongzuang menerobos ke alam merah tingkat pertama hanya dalam waktu setengah bulan. Yan Lingxuan sedikit tidak percaya. Kemajuan ini terlalu besar. Butuh waktu lama baginya untuk menerobos dari tahap tengah alam eon misterius ke alam merah tingkat pertama. Sepertinya Bailey Hongzuang mendapat kesempatan di monumen, sehingga dia bisa langsung menerobos dari alam akuisisi ke alam bawaan. Huang Fuhui menghela nafas. Tampaknya keberuntungan mereka tidak sebaik Bailey Hongzuang. Jika kesempatan ini jatuh padanya, kekuatannya dapat ditingkatkan lagi, melampaui Yan Lingxuan dan lainnya. Wajah cantik Lin Yirou juga dipenuhi dengan emosi. Meskipun dia tidak pernah meremehkan Bailey Hongzuang, kini tampaknya Bailey Hongzuang lebih rumit dari yang dia kira. Bailey Hongzuang dan Di Beichen adalah orang pertama yang melewati ilusi. Ini saja menunjukkan bahwa kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Hanya bisa dikatakan bahwa kecepatan kita dalam melihat ilusi terlalu lambat. Yan Lingxuan mengerutkan kening. Bailey Hongzuang dan Di Beichen bersama, kenapa kamu yakin kekuatan Bailey Hongzuang tidak bisa dianggap remeh? Mungkin Bailey Hongzuang bisa keluar dari ilusi karena Di Beichen. Petik 2. Mereka semua yakin dengan kekuatan Di Beichen. Bagaimanapun, Di Beichen sudah terkenal sejak lama, dia sangat terkenal di kalangan kultivator muda di benua Sengsuan, dan mereka juga sangat mengaguminya. Dikalahkan oleh Di Beichen adalah hal yang wajar, tidak sulit bagi mereka untuk menerimanya, tetapi jika mereka kalah dari Bailey Hongzuang yang tidak dikenal dalam ilusi, itu agak sulit untuk diterima. Lin Yirou mengangkat alisnya sedikit, dan wajahnya yang tenang dipenuhi dengan senyuman yang dalam. Melihat ekspresi Lin Yirou, Yan Lingxuan lebih yakin bahwa Lin Yirou mengetahui sesuatu yang tidak dia ketahui. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Lin Yirou, apa yang kamu tahu? Jangan terus menebak-nebak, beritahu aku secara langsung. Nona Lin, lebih baik beritahu kami apa yang Anda ketahui agar kami dapat menganalisisnya. Huang Fuhui juga menggema. Lin Yirou melihat Yan Lingxuan dan Huang Fuhui sangat penasaran, dan sudut bibirnya sedikit melengkung. Sebelum mendengar para penggarap keluarga berbicara tentang ilusi, tahukah Anda bahwa apa yang kita temui sebelumnya adalah ilusi? Yan Lingxuan, Huang, dan Huang Fuhui saling berpandangan dan menggelengkan kepala, kami tidak tahu.
Itu benar. Apa maksudmu? Yan Lingxuan mengerutkan kening. Mengapa dia merasa semakin banyak Lin Yirou berbicara, semakin dia tidak mengerti. Saya mendengar percakapan antara Han Xiling dan Di Beichen sebelumnya. Di Beichen mengatakan bahwa apa yang dia lihat sebelumnya adalah ilusi. Dia tidak mengetahuinya pada awalnya, dan Bai Li Hongzuang lah yang memberitahunya. Ini membuktikan bahwa Bai Li Hongzuang mengetahui tidak kurang dari yang kita ketahui, dan bahkan, lebih dari kita. Petik 2. Dengan kata-kata Lin Yirou, wajah Yan Lingxuan dan Huang Fuhui juga bermartabat. Tampaknya Bai Li Hongzuang benar-benar punya banyak rahasia. Sebagai anak dari keluarga bangsawan, mereka selalu mengetahui banyak hal, namun untuk ilusi ini, mereka benar-benar baru pertama kali melihatnya, dan pertama kali mereka mendengarnya. Mungkin Bai Li Hongzuang kebetulan mengetahui hal-hal khusus ini. Yan Lingxuan berkata perlahan. Bab 537. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Yan Lingxuan dan Huang Fuhui tiba-tiba berubah. Mereka mengira kata ilusi disebarkan oleh para penggarap dalam keluarga, tetapi setelah Lin Yirou mengatakan ini, itu berarti orang pertama yang menemukan ilusi adalah Bai Li Hongzuang. Menurut maksudmu, Di Beichen dan Bai Li Hongzuang bisa keluar dari ilusi sejak awal, karena Bai Li Hongzuang. Mata Yan Lingxuan menunjukkan tampilan yang luar biasa, ini terlalu luar biasa. Bagaimana mungkin seorang wanita muda biasa di rumah jenderal mengetahui begitu banyak hal? Jika tidak, Lin Yirou bertanya, dengan kecerdasan dan kebijaksanaanmu, kamu tidak boleh menipu dirimu sendiri. Ekspresi Yan Lingxuan sedikit berubah, seperti yang dikatakan Lin Yirou, mereka tidak bodoh untuk bisa berbaur dalam keluarga dengan status mereka saat ini. Tidak perlu menipu diri sendiri sama sekali, yang terpenting adalah menyadari kenyataan. Sekarang semua hal mengarah ke Bai Li Hongzuang, ditambah dengan keterampilan akupuntur yang telah ditunjukkan Bai Li Hongzuang sebelumnya, terlihat bahwa Bai Li Hongzuang tidaklah sederhana. Huang Fuhui menggelengkan kepalanya karena emosi. Aku bilang wanita yang disukai di Beichen bukanlah orang biasa, sekarang sepertinya aku benar. Ji Yuner juga mendengar percakapan antara Lin Yirou dan dua lainnya, tapi sekarang dia tidak punya ruang untuk berbicara. Meskipun dia tidak percaya bahwa Bai Li Hongzuang benar-benar kuat, Bai Li Hongzuang baru saja menyelamatkan hidupnya, jika dia bermusuhan dengan Bai Li Hongzuang lagi, pasti semua orang akan mengatakan bahwa dia adalah penjahat yang membalas kebaikan dengan tidak berterima kasih. Meski begitu, hati Ji Yuner masih enggan. Lagi pula, mereka benar-benar kehilangan banyak muka kali ini. Lin Yirou dan Huang Fuhui sedikit lebih baik, tapi Yan Lingxuan jelas merupakan pria yang tidak keberatan memperlihatkan bekas luka orang lain. Dia percaya bahwa setelah perjalanan ke monumen kuno ini berakhir, Yan Lingxuan pasti akan menyebarkan ceritanya. Ketika saatnya tiba, dia akan pusing memikirkan bagaimana cara mengatasi masalah ini. Wajah Han Xiling tampak santai dan acuh tak acuh. Dia selalu mempertahankan sikap acuh tak acuh terhadap percakapan antara Lin Yirou dan yang lainnya, seolah-olah dia tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Namun, selama seseorang memandang Han Xiling dengan hati-hati, mereka akan menemukan bahwa tangannya mencengkeram pakaiannya dengan erat, dan sepasang mata jernih itu juga dipenuhi kegelisahan. Saudara Di tidak beristirahat selama 3 hari 3 malam karena dia mengkhawatirkan keselamatan Bai Li Hongzuang, pandangannya tertuju pada pintu batu. Bahkan ketika dia berbicara dengan Kakak Di masih terlihat acuh tak acuh, seolah dia sudah kehilangan hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Kakak Di begitu mengkhawatirkan seseorang. Di masa lalu, selain Master Sekte, Kakak Di memiliki sikap yang sama terhadap orang lain. Dia tidak akan peduli atau khawatir tentang mereka. Dia tahu itu karena Kakak Di sama sekali tidak peduli dengan orang lain. Sedangkan dia telah bekerja keras untuk menjadi orang yang dipedulikan oleh Kakak Di. Namun, sebelum dia berhasil, dia menemukan bahwa wanita lain telah membuat Kakak Di kehilangan nafsu makannya. Ketika dia memikirkan ekspresi Kakak Di saat itu, dia merasa ada seseorang yang dengan kejam telah memotong hatinya dengan pisau. Hatinya sangat sakit hingga dia tidak bisa bernapas. Sekarang, dia mendengar betapa hebatnya Bai Li Hongzuang dan betapa tidak sederhananya dia. Suasana hatinya bisa dibayangkan. Dia tidak percaya bahwa Bai Li Hongzuang adalah orang hebat. Dia hanyalah nona muda rumah jenderal biasa. Bab 538. Han Xiling mencibir dalam hatinya. Lin Yirou dan yang lainnya mengira mereka pintar, tetapi kenyataannya, mereka hanyalah sekelompok idiot. Mereka benar-benar terintimidasi oleh reputasi Kakak Di, mereka merasa bahwa dengan kemampuan Kakak Di, mustahil baginya untuk menyukai wanita biasa, jadi mereka sangat menghargai Bai Li Hongzuang. Faktanya, dia sangat jelas tentang situasi Kakak Di dalam 3 tahun terakhir. Dia hampir bisa membayangkan drama seperti apa yang terjadi antara Kakak Di dan Bai Li Hongzuang. Itu tidak lebih dari Kakak Di yang mengalami depresi setelah cederanya, dan Bai Li Hongzuang kebetulan berada di sisi Kakak Di. Dengan identitasnya, dia secara alami harus tinggal di sekte untuk berkultivasi. Dia tidak bisa tinggal bersama Kakak Di negeri Fengbo, dan Bai Li Hongzuang hanya memanfaatkan waktu ketika dia dan Kakak Di berpisah. Jika itu miliknya,
Itu miliknya, dia tidak akan pernah membiarkan orang lain mengambil barang-barangnya. Memikirkan hal ini, Han Xiling tidak lagi ragu-ragu dan berjalan ke sisi Di Bei Chen dan Bai Li Hongzuang. Dengan senyuman anggun dan nyaman di wajahnya yang cantik dan halus, wajah Han Xiling menunjukkan kekhawatiran, "Kakak Di, kamu kurang istirahat akhir-akhir ini. Lebih baik makan sesuatu dan istirahat yang baik dulu." Di Bei Chen melihat makanan yang diserahkan Han Xiling, dia memandang Han Xiling dengan sedikit terkejut dan berkata, "Xiling, kamu makan sendiri. Aku juga menyiapkan makanan di sini." Mendengar ini, ekspresi Han Xiling menegang. Senyuman di wajah cantiknya agak tidak wajar, tapi dia segera menutupinya. "Kakak Di, ini adalah makanan yang selalu kamu sukai di sekte ini. Kamu bisa memakannya." Melihat Han Xiling begitu ngotot, Di Bei Chen mengambilnya dan berkata, "Xiling, terima kasih." Senyum Han Xiling sedikit melebar. Namun, sebelum senyuman Han Xiling benar-benar mekar, kata-kata Di Bei Chen membuat senyumannya membeku di bibirnya. "Istriku, ini camilan khas dari Sekte Tiangang. Apakah kamu ingin mencobanya?" Di Bei Chen menoleh untuk melihat Bai Li Hongzuang. Wajahnya yang sempurna seperti dewa memiliki senyuman yang lembut dan penuh perhatian, jelas sekali, Bai Li Hongzuang adalah pemandangan terindah di matanya. Bai Li Hongzuang memandang Di Bei Chen dengan sedikit terkejut. Dia tidak tahu apakah Di Bei Chen melakukannya dengan sengaja, tapi sikap seperti itu jelas akan membuat Han Xiling merasa tidak nyaman. Mungkinkah, Di Bei Chen ingin menggunakan metode ini untuk membuat Han Xiling menyerah? Untuk sesaat, Bai Li Hongzuang tidak dapat memahami pikiran Di Bei Chen. Namun, karena Di Bei Chen melakukannya, dia akan mengikuti arus. "Tentu, biarkan aku mencobanya." Bibir Bai Li Hongzuang membentuk senyuman saat dia langsung mengambil sepotong dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dengan rasa ini, mata Bai Li Hongzuang juga berbinar. Sekte Tiangang tidak hanya memiliki latar belakang yang kuat, tetapi rasa makanan ini juga sangat enak. Sebagai kepala keluarga bangsawan di kehidupan sebelumnya, dia telah makan banyak makanan enak, tetapi setelah menyeberang, dia tidak sebahagia sebelumnya. Untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin, dia memfokuskan energinya pada kultivasi dan tidak terlalu peduli dengan makanan. "Lumayan, ini enak." Bai Li Hongzuang tersenyum. Melihat penampilan Bai Li Hongzuang yang ceria dan imut, mata Di Bei Chen semakin dalam. "Bagus kalau kamu menyukainya. Nanti, aku akan membawamu ke Sekte Tiangang untuk mencicipi semua makanan ringan ini." Bab 539. Tidak hanya Han Xiling, namun di sisi lain, Ji Yuner dan 3 orang lainnya juga menyaksikan interaksi antara Di Bei Chen dan Bai Li Hongzuang dengan tampilan yang luar biasa. Ya Tuhan, apakah mereka salah melihat? Di Bei Chen, yang selalu bersikap dingin, sekarang begitu lembut terhadap Bai Li Hongzuang. Bisakah itu dilebih-lebihkan lagi? Apa yang terjadi selama ini? Mereka hampir meragukan apakah pria di depan mereka benar-benar Di Bei Chen. Sudah berakhir. Di Bei Chen benar-benar jatuh kali ini. Di depan semua orang, dia sangat menyayangi Bai Li Hongzuang. Itu pasti cinta sejati. Yan Lingxuan menghela nafas, tapi ada sedikit kebanggaan dalam senyumannya. Karena Di Bei Chen sangat setia pada Bai Li Hongzuang, maka Han Xiling dan Di Bei Chen seharusnya tidak memiliki kemungkinan sebelumnya. Jadi, apakah dia tidak punya kesempatan? Bagaimana Di Gongzi menjadi seperti ini? Alis Ji Yuner berkerut, ini sungguh sulit dipercaya. Dia dulu berpikir bahwa Di Bei Chen memperlakukan semua orang dengan sikap yang tinggi, tetapi dia memperlakukan Han Xiling secara berbeda. Sekarang tampaknya Di Bei Chen memperlakukan Han Xiling secara berbeda, tetapi dia memperlakukan Bai Li Hongzuang seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Benarkah seperti yang dikatakan semua orang, bahwa begitu seseorang bertemu dengan seseorang yang sangat mereka sukai, mereka akan menjadi berbeda? Haha, beginilah caramu menunjukkan cintamu. Han Xiling akan marah sampai mati. Xiao Bai merasa bangga untuk beberapa saat. Semakin dia memandang Di Bei Chen, semakin dia menyukainya. Hal ini benar-benar dilakukan dengan indah. Ya, dia seharusnya marah sampai mati. Laki-laki tuan hanya bisa menjadi laki-laki tuan, tidak ada orang lain yang bisa. Petik 2. Xiao Hei melompat lebih gembira. Penampilan Di Bei Chen membuat mereka yakin bahwa mereka tidak salah menilai dirinya. Jika tidak, iblis hitam putih pasti akan memberi pelajaran pada Di Bei Chen. Bai Si kini telah kembali ke Chaos Ring, kristal iblis King Tianmo aligator penuh energi. Selain itu, Bai Si juga telah mengonsumsi sejumlah buah energi unsur dalam jumlah tertentu. Seharusnya tidak ada masalah dalam menerobos. Satu-satunya masalah adalah singa putih telah menyerap terlalu banyak energi kali ini, itu tidak akan bisa menyerapnya sepenuhnya dalam waktu singkat. Mungkin perlu mengasingkan diri untuk jangka waktu tertentu. Wajah Han Xiling menegang ketika dia melihat 2 orang mesra di sampingnya, meski hatinya sedang kacau, wajahnya masih memancarkan ketidakpedulian yang keras kepala. Bai Li Hongzuang dengan tenang menilai Han Xiling. Dia harus mengakui bahwa kemampuan Han Xiling untuk menyamar cukup bagus. Jika itu adalah wanita biasa, dia pasti sudah kehilangan kesabaran setelah melihat situasi seperti itu. Namun, Han Xiling masih bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa.
Hanya titik ini saja sudah melampaui banyak wanita. Melihat postur ini, terlihat jelas bahwa Han Xiling siap menjadi pihak ketiga sampai akhir. Dia tidak punya niat untuk pergi sama sekali. Aku akan melihat apa yang salah dengan pintu batu yang tertutup itu. Kamu kurang istirahat akhir-akhir ini. Istirahat dulu. Baili Hongzuang berkata dengan prihatin. Dia telah mendengar dari Ziking bahwa Di Beichen tidak beristirahat akhir-akhir ini karena dia mengkhawatirkan keselamatannya. Agaknya, Di Beichen juga berada dalam kondisi yang sama saat berada di ruang batu. Jika tidak, mustahil baginya untuk menyerap semua energi dari buah energi unsur dalam waktu sesingkat itu dan meninggalkan ruangan batu. Mendengar ini, Di Beichen menatap Baili Hongzuang dalam-dalam, melihat bahwa Baili Hongzuang sama sekali tidak sedih, tetapi sangat mengkhawatirkannya, dia merasa lega. Hati-hati, bab 540. Melihat Baili Hongzuang pergi, Han Xiling tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap sosok Baili Hongzuang, dan kebencian yang tak terlukiskan menumpuk di dadanya. Dia, Han Xiling, selalu sombong, di antara banyak kultivator jenius, dia selalu menjadi bintang yang cemerlang dan tidak pernah merasa akan kalah dari siapapun. Namun, dalam hal perasaan, dia kalah dari wanita yang hanya memiliki penampilan saja. Yah, tidak akan lama lagi Baili Hongzuang menghilang dari pandanganku. Han Xiling menghibur dirinya sendiri, ada terlalu banyak orang sekarang, dan dia tidak bisa merusak citranya. Dia hanyalah seorang wanita muda dari rumah jenderal. Jika dia ingin membunuhnya, ada banyak cara. Baili Hongzuang perlahan berjalan ke depan pintu batu yang tertutup di bawah tatapan semua orang, banyak pembudidaya berkumpul di depan pintu batu, terus-menerus mencari cara untuk membuka pintu batu. Bahkan lebih banyak lagi petani yang duduk malas di dekat pintu batu. Selama jangka waktu ini, mereka telah memeriksa setiap inci pintu batu tersebut, tetapi mereka tidak menemukan jebakan apapun. Tidak hanya itu, mereka juga bergabung untuk menyerang pintu batu tersebut, namun kekerasan pintu batu tersebut di luar imajinasi mereka. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, pintu batu itu tidak mau terbuka. Melihat kemunculan Baili Hongzuang, para penggarap keluarga Ji mau tidak mau menyerah, lagi pula, Baili Hongzuang telah menyelamatkan Ji Yuner sebelumnya, dan keluarga Ji mereka berhutang budi padanya. Murid-murid Tian Gangzong juga menyerah. Meski mengikuti Han Xiling, status istri Di Beichen tidaklah sederhana. Baili Hongzuang memandangi pintu batu di depannya, pintu batu ini sama dengan pintu batu yang ada di tugu. Kecuali ukurannya yang sedikit berbeda, tidak ada perbedaan. Selain itu, cara berpikir pemilik tugu ini pun berbeda dengan yang lain, dia harus berpikir di beberapa tempat yang tidak terduga untuk menemukan cara membuka pintu batu. Saat Baili Hongzuang sedang mencari mekanisme di pintu batu, Lin Yirou tanpa sadar berjalan ke sisi Baili Hongzuang. Nona Baili, saya Lin Yirou. Lin Yirou berkata dengan lembut dan sopan. Mendengar ini, Baili Hongzuang perlahan berbalik dan memandang Lin Yirou di samping. Halo, Nona Lin. Bagi Lin Yirou, dia cukup terkesan, walaupun Lin Yirou tidak banyak muncul dan tidak pernah berkomunikasi dengannya, dari beberapa hal yang terjadi kemudian, dia bisa menilai bahwa Lin Yirou adalah wanita yang sangat pintar. Jika dia tidak pintar, dengan penampilannya yang lembut, dia tidak bisa mendapatkan status tertentu dalam keluarga. Sebaliknya, pasti banyak orang yang dengan senang hati menindasnya. Saya mengagumi kemampuan Nona Baili. Saya ingin tahu apakah saya bisa berteman dengan Anda. Lin Yirou bertanya sambil tersenyum. Penampilannya yang lembut dan sederhana membuat orang merasa nyaman dan rileks, sehingga tidak mungkin mereka menemukan alasan untuk menolak. Dia, tentu saja, milik Lin Yirou bukan, milik, dan milik, adalah miliknya. Sis, milik Xia. Itu sama seperti ketika Xia Ziking melamarnya. Namun, Xia Ziking adalah teman sejati, dan Lin Yirou ini hanyalah teman yang menarik. Jika tebakannya benar, hubungan antara Lin Yirou dan Han Xiling seharusnya tidak baik, jadi dia datang kepadanya untuk mencari teman. Bab 541. Karena Nona Baili dan saya telah menjadi teman, maka saya akan menasihati Anda, saya harap Anda tidak menyalahkan saya karena terlalu banyak bicara. Lin Yirou berkata perlahan. Bibir Baili Hongzuang membentuk senyuman, tolong. Karena ini adalah pengingat yang baik, bagaimana saya bisa berpikir begitu? Han Xiling tidak begitu lembut, karena Nona Baili bersama Di Beichen, Anda harus berhati-hati dengan cara Han Xiling. Kamu tidak boleh gegabah. Lin Yirou merendahkan suaranya dan berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh dia dan Baili Hongzuang. Alis Baili Hongzuang sedikit terangkat. Sepertinya tebakannya benar, pasti ada beberapa konflik antara Lin Yirou dan Han Xiling yang tidak diketahui orang lain. Namun, apa yang dikatakan Lin Yirou tidak salah. Han Xiling jelas bukan orang yang mudah untuk dihadapi. Alasan mengapa Han Xiling berpura-pura aman dan tidak melakukan apapun padanya adalah karena Han Xiling cukup pintar dan tidak ingin menunjukkan sisi buruknya di depan Di Beichen. Setelah perjalanan ke reruntuhan selesai, Han Xiling pasti akan mengambil tindakan, pada saat itu, masalahnya akan datang silih berganti. Namun, masalah juga menjadi motivasi untuk maju.
Jika Han Xiling mengirimkan masalah, maka dia akan menggunakan masalah ini sebagai batu asa untuk mengasah kekuatannya. Itu juga merupakan pilihan yang bagus. Terima kasih sudah mengingatkanku, Nona Lin, aku akan lebih berhati-hati. Dengan senyum lembut dan cerah di wajah cantiknya, Baili Hongzuang tampak acuh tak acuh dan serius. Karena Lin Yirou mengingatkannya dengan baik, maka dia menerima kebaikan Lin Yirou. Karena tidak ada konflik kepentingan di antara mereka berdua, dia yakin Lin Yirou tidak berniat menyakitinya. Bagaimanapun, musuh dari musuh adalah teman. Lawan bersama mereka adalah Han Xiling. Yan Lingxuan dan yang lainnya melihat Lin Yirou tiba-tiba berbicara dengan Baili Hongzuang dengan suara rendah. Melihat mereka berbicara dengan gembira, mereka sedikit terkejut. Kali ini, perilaku Lin Yirou benar-benar berbeda dari biasanya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah Han Xiling memperingatkan Baili Hongzuang, dia tidak mengatakan apapun dan kembali ke tempatnya sambil tersenyum. Dengan kemampuan Baili Hongzuang saat ini, sudah cukup baginya untuk mengungkapkan niat baik dan lebih dekat dengannya. Namun, tidak cukup baginya untuk mengungkapkan semuanya. Namun, menjalin hubungan baik dengannya sekarang bukanlah pilihan yang buruk. Xia Ziqing mau tidak mau berjalan ke sisi Baili Hongzuang dan bertanya, Hongzuang, apa yang Lin Yirou katakan padamu? Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Xia Ziqing merasa dia terlalu usil, dia tidak bisa tidak menjelaskan, saya hanya merasa tidak ada yang baik tentang anak-anak dari keluarga ini. Itu sebabnya saya bertanya, jika tidak nyaman bagi Anda tidak perlu menjawab. Melihat penampilan cemas Xia Ziqing, Baili Hongzuang tidak bisa menahan tawa, Ziqing, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu tidak perlu menjelaskannya. Xia Ziqing masih sedikit khawatir, tetapi setelah melihat bahwa Baili Hongzuang sepertinya tidak berpura-pura, dia merasa lega, itu bagus. Saya khawatir Anda akan salah paham. Dengan hubungan kita berdua, bagaimana aku bisa salah paham padamu? Baili Hongzuang tersenyum dan menepuk bahu Xia Ziqing, menunjukkan bahwa Xia Ziqing tidak boleh terlalu banyak berpikir. Lin Yirou baru saja mengingatkanku pada sesuatu. Tidak ada arti lain. Jangan khawatir. Bab 542. Bibir Baili Hongzuang dipenuhi dengan senyuman lembut, saya mengerti maksud Anda. Hongzuang, kamu jauh lebih pintar dariku. Aku yakin kamu harus memahaminya lebih baik dariku. Xia Ziqing tersenyum, dan ada sedikit rasa malu di antara alisnya, dia begitu prihatin hingga dia melupakan kecerdasan dan kebijaksanaan Hongzuang. Melihat ini, senyuman di mata Baili Hongzuang sedikit melebar. Merupakan keuntungan besar bisa bertemu teman baik seperti Xia Ziqing dalam perjalanan ke Changlan Lege ini. Baili Hongzuang mengetuk pintu batu yang tertutup, mendengarkan perbedaan suara pintu batu. Hongzuang, kamu tidak perlu mengetuknya. Dalam 10 hari terakhir, semua orang hampir memeriksa setiap perbedaan dan setiap tempat di pintu batu ini, bahkan celah pintu pun tidak terlewatkan. Tidak ada mekanisme yang ditemukan. Xia Ziqing mengangkat bahunya. Selama ini, begitu banyak orang telah menggunakan semua cara yang dapat mereka pikirkan, tetapi masih belum ada hasil panen. Mendengar ini, Baili Hongzuang juga mengangguk, semua orang sudah lama berada di sini, mereka seharusnya mencoba segalanya. Jadi, apa lagi yang mungkin mereka lewatkan? Mata Phoenix yang dalam bersinar dengan kebijaksanaan dan pemikiran. Baili Hongzuang dengan hati-hati melihat setiap bagian dari pintu batu itu. Karena pintu batu ini tertutup, pasti ada cara untuk membukanya. Hanya saja semua orang sudah lama tidak menyadarinya. Saya sangat mengagumi ide pemilik monumen ini. Mekanisme ini disembunyikan sehingga tidak ada yang bisa menemukannya. Wajah Xia Ziqing penuh ketidakberdayaan, apakah itu ilusi sebelumnya atau pintu batu di depannya, dia hanya bisa mengagumi penguasa monumen itu. Dengan IQ dan kemampuannya, dia tidak berdaya menghadapi monumen ini. Bai Junyu juga berjalan ke sisi Xia Ziqing saat ini. Penguasa monumen layak menjadi orang yang kuat. Ide-idenya tentu saja tidak mudah ditebak. Wajar jika kita tidak menemukannya untuk sementara waktu. Baili Hongzuang memandang Bai Junyu di belakang Xia Ziqing. Senyuman di matanya menunjukkan sedikit ejekan, setelah tidak bertemu selama setengah bulan, dia merasa hubungan antara Bai Junyu dan Xia Ziqing jauh lebih dekat. Baili Hongzuang, kamu baru saja keluar dari kamar batu. Apakah kamu tidak perlu istirahat sebentar? Bai Junyu bertanya dengan prihatin. Baili Hongzuang menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak, saya telah berkultivasi di ruang batu. Saya tidak lelah sama sekali. Faktanya, dia telah mengasingkan diri selama setengah bulan. Dia hanya ingin melatih otot dan tulangnya. Dia mempertahankan postur yang sama selama setengah bulan, dan tubuhnya sedikit kaku. Tiba-tiba, mata Baili Hongzuang tertuju pada pegangan pintu batu. Ada 2 alur melingkar yang jelas di bawah kedua cincin itu. Apa ini? Baili Hongzuang mengerutkan kening. Bai Junyu melirik benda yang ditunjuk Baili Hongzuang dan tersenyum. Ini hanya hiasan. Tidak ada gunanya, semua orang sudah mempelajarinya. Xia Ziqing juga sedikit mengangguk. Alur melingkar ini diukir dengan sebuah pola. Selain dekorasi, mereka tidak dapat memikirkan kegunaan lain. Namun,
mata Bailey Hongzuang tertuju pada kedua alur ini. Karena dia merasa pola kedua alur ini agak familiar. Pada akhirnya, di mana dia melihat pola ini? Bab 543. Nyonya, apakah Anda sudah memikirkan sesuatu? Menyadari perubahan ekspresi Bailey Hongzuang, Xiao Hei mau tidak mau bertanya. Setelah sekian lama bersama Nyonya, ia memiliki pemahaman tertentu tentang perubahan ekspresi Nyonya. Mata Bailey Hongzuang dipenuhi kekaguman, namun sudut bibirnya sedikit melengkung. Xiao Hei, Xiao Bai, menurutmu bentuk alur ini mirip dengan bentuk bagian belakang gagang pedang lapis lazuli. Mendengar pengingat Bailey Hongzuang, Xiao Hei dan Xiao Bai tidak bisa tidak membayangkan kemunculan pedang lapis lazuli di benak mereka. Kalau dipikir-pikir, mata kedua bola bulu itu bersinar terang. Memang sangat mirip, Xiao Hei berkata dengan penuh semangat, Nyonya, haruskah saya pergi ke Chaos Ring untuk memastikannya? Sebelumnya, mereka hanya memperhatikan badan pedang lapis lazuli dan tidak terlalu memperhatikan gagangnya. Mereka hanya merasa sangat mirip dan ingin memastikan apakah sama atau tidak. Bailey Hongzuang sedikit mengangguk, baiklah, beritahu saya setelah Anda memastikan hasilnya. Sesaat kemudian, Bailey Hongzuang berpura-pura menyentuh rambutnya dan langsung menurunkan Xiao Hei dari rambutnya, mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa tidak ada yang memperhatikan, dia memasukkannya ke dalam Chaos Ring. Sejak dia memiliki Chaos Ring sebagai tempat penyimpanan, dia telah menempatkan semua barang penting miliknya ke dalam Chaos Ring. Bagaimanapun, Kosmos Sak berisiko dicuri, tetapi Chaos Ring tidak. Setelah dia mendapatkan pedang lapis lazuli, dia langsung memasukkannya ke dalam Chaos Ring, jadi sekarang dia membutuhkan Xiao Hei untuk membantunya memeriksa Chaos Ring. Begitu Xiao Hei memasuki Chaos Ring, dia tidak menunda dan segera menemukan pedang lapis lazuli. Setelah membandingkannya dengan cermat, wajah Xiao Hei dipenuhi rasa bangga. Nyonya, Anda benar, alur itu persis sama dengan gagang pedang lapis lazuli. Dengan jawaban tegas Xiao Hei, senyuman Bailey Hongzuang menjadi lebih percaya diri. Dengan cara ini, kedua alur ini harus sesuai dengan pedang yang dia dan Di Beichen peroleh. Namun, dengan kecerdasan dan kebijaksanaan Di Beichen, dia seharusnya mengetahui hal ini. Ziking, apakah Di Beichen mencari mekanisme di pintu batu beberapa hari terakhir ini? Bailey Hongzuang bertanya. Xia menggelengkan kepalanya, aku tidak melihatnya datang ke pintu batu. Akhir-akhir ini, Di Beichen mengkhawatirkan keselamatanmu. Dia tidak punya pikiran untuk membayar, dia tidak memperhatikan hal-hal lain, dia bahkan tidak melihat ke pintu batu ini. Wajah Bai Junyu dipenuhi senyuman, ini membuat mereka sangat menyadari perasaan Di Beichen terhadap Bailey Hongzuang. Omong-omong, ini benar-benar pasangan yang patut ditiru. Jadi begitu, Bailey Hongzuang tiba-tiba mengerti. Dia mengatakan bahwa dengan kecerdasan dan kebijaksanaan Di Beichen, mustahil baginya untuk tidak memperhatikan hal ini, ternyata dia tidak memperhatikannya beberapa hari terakhir ini. Memikirkan hal ini, hati Bailey Hongzuang juga sedikit tergerak. Sebagian besar kultivator jenius terbaik di benua ini menempatkan kekuatan sebagai posisi paling penting, Di Beichen tidak terlalu tertarik dengan harta karun di monumen ini untuknya. Terlihat bahwa dia peduli padanya. Ketika dia memikirkan Di Beichen tidak beristirahat selama beberapa hari, Bailey Hongzuang memutuskan untuk tidak memberitahunya berita ini terlebih dahulu. Setelah Di Beichen beristirahat dengan baik dan menyesuaikan kondisinya, dia akan memberitahunya tentang penemuan ini. Apa maksud dari pengaturan yang dilakukan oleh penguasa monumen ini? Bab 544. Dari perlakuan yang sama persis di ruang batu hingga keduanya bekerja sama untuk membuka pintu batu, mungkinkah warisan reruntuhan itu akan diberikan kepada mereka berdua? Atau, mungkinkah warisan itu diberikan kepada salah satu dari keduanya? Jika itu yang pertama, tentu saja itu yang terbaik. Tapi kalau yang kedua, situasinya mungkin akan menjadi kejam. Untuk sesaat, Bailey Hongzuang tidak dapat mengetahui apa yang dipikirkan pemilik reruntuhan, satu-satunya hal yang bisa dia yakini adalah dia dan Di Beichen telah memperoleh lebih banyak barang di reruntuhan daripada para penggarap lainnya. Tak hanya itu, keduanya memiliki peluang lebih tinggi untuk mendapatkan warisan dibandingkan para pembudidaya lainnya. Apapun hasil akhirnya, setidaknya mereka kini berada dalam posisi yang diuntungkan. Sedangkan untuk situasi terakhir, mereka hanya dapat mengambil satu langkah dalam satu waktu. Saat Bailey Hongzuang sedang berpikir sendiri, sebuah suara yang anggun dan acuh tak acuh terdengar. Nona Bailey, apakah Anda menemukan sesuatu? Bailey Hongzuang mengalihkan pandangannya dari pintu batu dan menoleh untuk melihat Han Xiling. Wajahnya yang menawan dan cantik dipenuhi dengan senyum tipis ketika dia berkata, bahkan Nona Han Xiling tidak menemukan apapun, bagaimana saya bisa? Mendengar jawaban Bailey Hongzuang, ekspresi Han Xiling sedikit berubah, tapi ekspresinya tetap acuh tak acuh. Mungkin bukan itu masalahnya. Nona Bailey sangat cerdas dan memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Wajar jika Anda menemukan sesuatu yang tidak dapat kami temukan. Ketika orang banyak melihat Han Xiling dan Bailey Hongzuang berdiri bersama, ekspresi mereka menjadi aneh. Sejauh ini adalah pertama kalinya Han Xiling dan Bailey Hongzuang berinteraksi.
Meski belum pernah berinteraksi dan tidak pernah berkonflik, namun penonton memahami bahwa di antara semua yang hadir, keduanya memiliki permusuhan yang paling dalam. Namun, keduanya bukanlah orang yang sederhana dan tidak menunjukkan emosi di wajahnya. Bibir Bailey Hongzuang membentuk senyuman tipis. Nona Han, kamu menyanjungku. Setelah mengatakan itu, Bailey Hongzuang tidak berniat berbicara terlalu banyak dengan Han Xiling. Dia tidak mau membuang waktu untuk kemunafikan yang tidak perlu seperti itu. Namun, saat Bailey Hongzuang berjalan melewati Han Xiling, kata-kata Han Xiling pelan-pelan sampai ke telinganya. Jangan bilang menurutmu kakak di benar-benar menyukaimu. Ada sedikit rasa jijik dalam kata-katanya yang mengejek. Senyuman Han Xiling tetap ada, di mata yang lain, mereka berdua seolah-olah saling menyapa. Langkah Bailey Hongzuang terhenti. Ekspresinya setenang angin. Nona Han, bagaimana menurutmu? Han Xiling ingin menguji Bailey Hongzuang, pada saat yang sama, dia ingin memperingatkan Bailey Big Brother di untuk menjaga citranya. Namun, tidak perlu berpura-pura di depan Bailey Hongzuang. Namun, jawaban Bailey Hongzuang membuatnya sedikit terkejut. Jawabannya yang tenang penuh keyakinan dan kepastian. Hingga saat ini, jarang sekali ia melihat wanita yang begitu percaya diri di hadapannya. Pikiran Han Xiling berpacu tetapi dia tidak mengungkapkan satupun hal itu di wajahnya. Berdasarkan statusmu, kamu tidak layak untuk kakak di. Mata hitam pekat Han Xiling memancarkan peringatan dingin, dia berharap Bailey Hongzuang akan menyerah pada pemikiran yang tidak pantas ini dan menyelamatkannya dari masalah. Sudut mulut Bailey Hongzuang melengkung membentuk lengkungan yang mempesona dan menawan. Wajahnya yang cantik dipenuhi dengan keindahan yang tak terbatas, membuat orang merasa takjub. Bab 545. Bailey Hongzuang memandang Han Xiling dengan acuh tak acuh. Mata Phoenix-nya yang panjang dan sipit dipenuhi dengan senyuman cerah dan ekspresinya alami namun penuh arogansi. Status hanyalah alasan untuk tidak bisa mendapatkannya. Itu sama sekali tidak mematikan baginya. Jika Han Xiling mengira kata-kata ini dapat menyakitinya, dia meremehkannya. Dia tidak ingin berselisih dengan Han Xiling secara langsung. Namun, sejak Han Xiling memulai pertarungan, dia tidak perlu menelan amarahnya. Dia, Bailey Hongzuang, selalu suka menghadapi musuhnya secara langsung. Wajah Han Xiling menegang saat mendengar sarkasme dalam kata-kata Bailey Hongzuang. Dia selalu tinggi dan perkasa, seperti bulan yang dikelilingi bintang. Sekarang, seseorang benar-benar berani mengejeknya. Dia dengan paksa menekan kemarahan di hatinya dan sedikit rasa dingin muncul di matanya. Kakak di baru berada di dasar lembah selama 3 tahun. Itu memberimu kesempatan untuk memanfaatkannya. Namun, ini jelas bukan akhir. Bailey Hongzuang melihat kegelisahan di mata Han Xiling. Tampaknya Di Beichen memegang posisi yang sangat penting di hati Han Xiling. Jika tidak, berdasarkan karakter Han Xiling, emosinya tidak akan berubah sebesar itu. Karena itu masalahnya, kenapa kamu tidak menunggu sampai hari itu untuk berbicara keras denganku? Setidaknya sekarang, kamu adalah lawanku yang kalah. Bailey Hongzuang pergi dengan senyum bangga dan dingin. Dia maju selangkah dan berjalan ke arah Di Beichen. Han Xiling tidak mampu memahami hati Di Beichen selama lebih dari 10 tahun. Sekarang, hal itu bahkan lebih mustahil lagi. Hanya saja Han Xiling sendiri tidak mengerti. Mungkin Han Xiling sudah mengerti tetapi menolak mengakuinya. Han Xiling memperhatikan punggung Bailey Hongzuang saat dia dengan bangga berjalan pergi. Tangannya perlahan mengepal di balik lengan bajunya dan niat membunuh di matanya semakin kuat. Bailey Hongzuang terkutuk itu. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah orang yang hebat? Dengan statusnya, jika dia ingin membunuh Bailey Hongzuang, semudah menghancurkan seekor semut. Xia Ziqing menatap Han Xiling dengan dingin. Sejak pertama kali dia melihat Han Xiling, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya. Sekarang, tampaknya Han Xiling ini memang orang yang menjijikkan. Mata semua orang tertuju pada Han Xiling dan Bailey Hongzuang. Dari kelihatannya, Bailey Hongzuang sepertinya sudah memenangkan putaran pertama. Melihat ini, Yan Lingxuan berjalan ke sisi Han Xiling, mata tampannya berkedip karena prihatin. Nona Han, apakah kamu baik-baik saja? Han Xiling menatap Yan Lingxuan dan bertanya, mengapa saya tidak baik? Mendengar ini, ekspresi Yan Lingxuan sedikit canggung. Dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Han Xiling. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Muda Yan. Saya baik-baik saja. Wajah anggun Han Xiling menunjukkan sedikit keterasingan dan ketidakpedulian. Setelah sedikit menjatuhkan kalimat, dia tidak lagi berbicara dan kembali ke tim Tian Gangsong. Ji Yuner dan yang lainnya melihat penampilan Yan Lingxuan yang kempes dan tidak bisa menahan senyum. Yan Lingxuan, jangan mencari masalah. Han Xiling adalah orang dengan mata lebih tinggi dari langit. Kecuali Di Beichen, orang lain tidak ada di matanya. Senyuman Ji Yuner agak sinis. Dia banyak berhubungan dengan Han Xiling. Wanita ini benar-benar keluar dari dunia ini, yang lain tidak bisa memasuki matanya. Bab 546. Ji Yuner, biarpun aku meminta penghinaan, lalu kenapa? Ada banyak orang yang telah dikalahkan oleh Han Xiling,
tapi tidak ada orang lain selain kamu yang telah dikalahkan oleh nona muda dari rumah jenderal. Yan Lingxuan sudah lama menyukai Han Xiling. Meskipun dia selalu tahu bahwa Han Xiling menyukai Di Beichen, dia masih memiliki secercah harapan pada dewinya. Sekarang Ji Yuner mengatakan ini padanya di depan semua orang, dia hanya merasa martabatnya telah diinjak-injak, jadi kata-katanya menjadi semakin tidak sopan. Ji Yuner tidak menyangka Yan Lingxuan akan mengatakan kata-kata seperti itu, dan untuk sesaat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Yan Lingxuan, jangan melangkah terlalu jauh. Ji Yuner berdiri dan menatap Yan Lingxuan dengan tegas. Dikalahkan oleh Bai Li Hongzhuang adalah titik sakitnya, tidak mudah bagi semua orang untuk berhenti membicarakannya, tetapi sekarang Yan Lingxuan benar-benar mengungkitnya lagi. Benar-benar penuh kebencian. Jadi bagaimana jika aku bertindak terlalu jauh? Kata Yan Lingxuan, biasanya Ji Yuner tidak melibatkannya, tapi sekarang Ji Yuner ingin mencari masalah dengannya, tentu saja dia tidak akan takut. Untuk sementara waktu, pedang terhunus. Ji Yuner dan Yan Lingxuan tidak saling memberi jalan, dan inilah sebabnya mereka menjadi musuh. Bai Li Hongzhuang duduk di sebelah Di Beichen. Saat ini, Di Beichen sedang beristirahat dengan mata tertutup. Setelah beberapa hari penuh ketegangan, Di Beichen sangat lelah saat ini. Han Xiling memandang Bai Li Hongzhuang dengan provokatif, jumlah dan kualitas pria yang mengejarnya jauh melebihi Bai Li Hongzhuang. Mulut Bai Li Hongzhuang menimbulkan senyuman. Hal semacam ini mungkin menjadi modal kebanggaan bagi wanita lain, namun baginya tidak ada perasaan sedikit pun. Saya tidak tahu apa yang sangat dibanggakan Han Xiling, tuan kita juga dikejar banyak orang, oke. Xiao Hei meletakkan tangannya di pinggul dan wajahnya menunjukkan kemarahan. Xiao Bai menggelengkan kepalanya. Biarkan dia menjadi sombong. Fakta bahwa Di Beichen bersama guru telah membuatnya marah setengah mati. Setelah mendengar kata-kata Xiao Bai, Xiao Hei mengangguk. Itu benar, kalau begitu, aku tidak marah lagi. Para penggarap masih melihat ke pintu batu, tidak mau menyerah. Harta karun terbesar di reruntuhan itu ada di dalamnya. Tidak mungkin mereka menyerah begitu saja. Hanya dengan melihat hasil panen Bai Li Hongzhuang, mereka sudah sangat iri, terlebih lagi, hasil panen Bai Li Hongzhuang hanyalah sebagian dari reruntuhan. Reruntuhan terpenting belum muncul. Bukankah reruntuhan ini agak terlalu aneh? Tidak ada mekanisme sama sekali. Hanya Tuhan yang tahu apa yang dipikirkan pemilik reruntuhan ini. Tidak ada mekanisme sama sekali di pintu batu itu, menurutku, kenapa kita tidak membuka paksa pintu batu itu saja? Beberapa petani juga marah setelah meraba-raba dalam waktu lama. Karena mereka tidak bisa menggunakan trik, mereka hanya bisa menggunakan kekerasan. Ide ini mungkin tidak layak. Kami sudah mencobanya sebelumnya. Pintu batu ini tidak bisa dihancurkan, dengan kekuatan kita tidak bisa menghancurkannya sama sekali. Wajah semua orang frustrasi. Mereka mengira menemukan reruntuhan itu sudah merupakan suatu keberuntungan besar. Mereka tidak menyangka akan terjebak di luar pintu. Perasaan tidak bisa berjalan melewati harta karun emas dan perak di hadapan mereka sungguh menjengkelkan. Guru, jika kita tidak membuka pintu ruangan batu ini, bisakah kita pergi dari sini? Xia Ziqing bertanya dengan keras. Bab 547. Namun, saat suara Xia Ziqing turun, wajah semua orang sedikit berubah. Mereka hanya berpikir untuk membuka pintu batu sebelumnya, tetapi mereka tidak pernah memikirkan apakah mereka dapat meninggalkan monumen tanpa membuka pintu batu tersebut. Lagi pula, setelah mereka memasuki tugu, pintunya telah ditutup, dan mereka belum kembali untuk melihatnya. Sekarang sepertinya jika mereka tidak membuka pintu batu itu, mereka tidak akan bisa pergi. Wajah Lu Huaiyan juga agak ragu-ragu. Ini, aku tidak yakin. Wajah Xia Ziqing agak jelek. Benar saja, begitu mereka memasuki tugu, hidup dan mati mereka tidak lagi berada di tangan mereka sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan? Wajah Xia Ziqing menjadi pahit. Jika mereka tidak dapat membuka pintu batu, mereka harus tinggal di sini selamanya. Pasti ada cara untuk membuka pintu batu ini. Mari bersabar dan mencarinya. Fu Hongbo menghibur. Pada titik ini, mereka tidak punya cara lain. Para pembudidaya lainnya, setelah diingatkan oleh Xia Ziqing, bekerja lebih keras untuk menemukan tombol pintu batu. Mereka tidak bisa mati di sini. Bai Li Hongzhuang menepuk bahu Xia Ziqing, menunjukkan bahwa Xia Ziqing tidak perlu khawatir. Melihat ini, Xia Ziqing memandang Bai Li Hongzhuang dengan sedikit terkejut. Mungkinkah Hongzhuang punya cara? Hongzhuang, kamu. Tanpa menunggu Xia Ziqing bertanya, Bai Li Hongzhuang sudah mengangguk. Jangan khawatir, biarkan Di Beichen istirahat dulu. Xia Ziqing memandang Di Beichen dan mengerti. Saya mengerti, hehe. Bai Junyu memandang Xia Ziqing dan Bai Li Hongzhuang sambil berbisik, dia memiliki keraguan di hatinya, tapi dia tidak bertanya banyak. Ketika Di Beichen beristirahat, dia membuka matanya dan melihat Bai Li Hongzhuang duduk di sebelahnya. Wajah tampannya dipenuhi dengan senyuman nyaman. Istriku, apakah kamu tidak istirahat? Bai Li Hongzhuang menggelengkan kepalanya. Saya mundur selama setengah bulan sebelum keluar. Saya tidak perlu istirahat. Benar, saya menemukan mekanisme pintu batu ini.
Mendengar kata-katanya, mata Di Bei Chen dipenuhi keheranan. Meskipun dia selalu tahu bahwa istrinya sangat pintar, begitu banyak petani yang telah belajar selama berhari-hari tetapi belum dapat memahami mekanismenya, tetapi Bai Li Hongzhuang hanya menggunakan waktu singkat untuk mengetahuinya. Bagaimana kamu mengetahuinya? Bai Li Hongzhuang tersenyum penuh arti. Jika kamu pergi dan melihatnya, kamu akan mengetahuinya juga. Oh, Di Bei Chen sedikit mengangkat alisnya. Mengapa istriku begitu yakin? Ikutlah denganku dan kamu akan tahu. Bai Li Hongzhuang berdiri lebih dulu dan memandang Di Bei Chen dengan senyum manis. Melihat senyuman cerah, mata Di Bei Chen bersinar dengan senyuman cerah. Dia segera berdiri dan mengikuti Bai Li Hongzhuang ke pintu batu. Ketika semua orang melihat Bai Li Hongzhuang datang lagi, mereka merasa sedikit aneh. Lagi pula, Bai Li Hongzhuang hanya tinggal di sini sebentar sebelum kembali. Baru setelah Di Bei Chen beristirahat, dia datang. Mungkinkah dia menemukan sesuatu? Xia Ziqing dan yang lainnya saling memandang dan segera mengikuti di belakang Bai Li Hongzhuang menuju pintu batu. Sebelumnya, Bai Li Hongzhuang telah menyapa Xia Ziqing, dan Xia Ziqing juga dengan hati-hati memberitahu yang lain, mereka harus mengambil kesempatan untuk meraih posisi terbaik. Bab 548. Sekarang semua orang hanya bisa berharap seseorang berhasil membuka pintu batu itu, jika tidak mereka akan terjebak di reruntuhan selamanya. Oleh karena itu, karena Bai Li Hongzhuang dan yang lainnya datang untuk mencoba membukanya, mereka tentu saja tidak punya alasan untuk menghentikannya. Di Bei Chen, lihat di sini, Bai Li Hongzhuang menunjuk ke alur melingkar di pintu batu. Pandangan Di Bei Chen tertuju pada alur melingkar. Dengan tampilan ini, perasaan yang sangat akrab muncul di hatinya, dan dia segera memahami arti kata-kata Bai Li Hongzhuang. Di antara semua orang, hanya dia dan Bai Li Hongzhuang yang bisa memahami arti alur ini. Yang lain pasti hanya menganggapnya sebagai hiasan. Dengan cara ini sudah diatur oleh pemilik reruntuhan sejak lama. Di Bei Chen menatap Bai Li Hongzhuang dalam-dalam, dan berkata dengan penuh arti, istriku, bagaimana menurutmu? Bai Li Hongzhuang mengangguk ringan, arti senyuman di sudut mulutnya, kecuali Di Bei Chen, tidak ada orang lain yang mengerti. Karena kamu sudah mengetahuinya, tidak perlu membuang waktu lagi. Tidak jauh dari situ, Han Xiling melihat pemahaman diam-diam Bai Li Hongzhuang dan Di Bei Chen, dan rasa dingin di matanya perlahan semakin dalam. Setelah berbicara dengan Bai Li Hongzhuang, dia sudah yakin bahwa Bai Li Hongzhuang bukanlah orang yang akan mundur saat menghadapi kesulitan, tidak mungkin membuatnya mengambil inisiatif untuk mundur. Selama periode waktu di reruntuhan ini, dia hanya bisa mentolerir Bai Li Hongzhuang, duri di sisinya, dan membuat rencana setelah meninggalkan reruntuhan. Pada saat berikutnya, di bawah tatapan kaget dan bingung semua orang, Bai Li Hongzhuang dan Di Bei Chen mengeluarkan dua pedang pada saat yang bersamaan. Setelah mengeluarkan pedang kaca, Bai Li Hongzhuang menemukan bahwa pedang di tangan Di Bei Chen sedikit berbeda dari pedang kaca miliknya. Pedang kaca itu sangat jernih, samar-samar diliputi jejak cahaya berdarah, dan pedang di tangan Di Bei Chen juga sangat jernih, tetapi diliputi jejak cahaya kemasan. Pada pandangan pertama, kedua pedang itu sangat mirip, tetapi jika dilihat lebih dekat, orang akan menemukan bahwa cahaya yang tersisa agak berbeda. Tidak hanya itu, pedang di tangan Di Bei Chen sedikit lebih besar dari pedang kaca. Di Bei Chen juga menemukan perbedaan antara kedua pedang tersebut, bisa dikatakan ada sedikit perbedaan persamaannya, namun berasal dari tangan yang sama. Mungkinkah ini adalah sepasang pedang? Bai Li Hongzhuang dan Di Bei Chen saling memandang dan menebak-nebak. Bai Li Hongzhuang dengan hati-hati melihat pedang di tangan Di Bei Chen, dan menemukan bahwa pedang sepertinya tebakan mereka benar. Mengapa Di Bei Chen tiba-tiba mengeluarkan dua pedang? Yan Lingxuan melihat pergerakan Bai Li Hongzhuang dan Di Bei Chen dengan bingung, itu benar-benar sedikit membingungkan. Aku tidak tahu, tapi sepertinya kedua pedang ini tidak biasa, dan levelnya sangat tinggi. Mata Huang Fu Hui bersinar dengan kebijaksanaan. Dia selalu memiliki pemahaman yang baik tentang senjata, jadi dia bisa melihat secara kasar level kedua pedang itu secara sekilas. Kedua pedang ini terlihat sangat mirip. Apa hubungan keduanya? Lin Yirou mengerutkan kening. Kedua pedang ini jelas memiliki hubungan yang tidak biasa. Mendengarkan perkataan Lin Yirou, Huang Fu Hui berpikir sejenak dan berkata, kedua pedang ini mungkin sepasang pedang, yaitu pedang yang digunakan oleh pasangan atau suami istri. Saat suara Huang Fu Hui jatuh, mata Lin Yirou dan yang lainnya berubah, hal semacam ini jarang terlihat di hari kerja. Di Bei Chen benar-benar bisa memilikinya. Bab 549. Mata Han Xiling berubah tajam, dan dia menatap Lin Yirou dengan dingin. Apa yang dia katakan benar-benar membuatnya tidak senang. Wajah Lin Yirou tersenyum tipis, seolah dia tidak menemukan mata peringatan Han Xiling, dan langsung mengalihkan pandangannya. Saat semua orang menebak asal-usul pedang di tangan Bai Li Hongzhuang dan Di Bei Chen, Bai Li Hongzhuang dan Di Bei Chen telah mengangkat pedang itu bersama-sama, dan kemudian memasukkan gagangnya ke dalam alur. Kaca, saat gagangnya dimasukkan ke dalam alur, terdengar suara nyaring di pintu batu. Lingkungan awalnya sedikit bising, setelah suara ini keluar, semua orang terdiam, dan mata mereka tertuju pada alur.
Ledakan. Di mata semua orang yang terkejut, pintu batu itu perlahan terbuka. Saat berikutnya, ketika semua orang melihat pedang di tangan Bai Li Hongzhuang dan Di Beichen lagi, mata mereka menunjukkan cahaya yang menyala-nyala. Pada titik ini, mereka tidak perlu menebak asal-usul kedua pedang ini. Jelas sekali, kedua pedang ini diperoleh di monumen. Hati semua orang membara. Kedua pedang ini ternyata menjadi mekanisme untuk membuka pintu batu tersebut. Ini jelas tidak sederhana. Mungkin kedua pedang ini dibutuhkan di masa depan. Xia Ziqing dan yang lainnya mengerti mengapa Bai Li Hongzhuang begitu percaya diri bisa membuka pintu batu. Mekanisme pintu batu itu ternyata berupa alur yang selama ini mereka salah sangka sebagai hiasan. Jika bukan karena Bai Li Hongzhuang dan Di Beichen ada di sini, mereka takut akan terjebak di dalam monumen dan tidak dapat menemukan cara untuk membuka pintu batu. Saat Xia Ziqing dan yang lainnya merasa emosional, mereka tiba-tiba menemukan bahwa aura di sekitar mereka telah berubah secara diam-diam. Bai Li Hongzhuang dan Di Beichen meletakkan senjata mereka untuk pertama kalinya, tetapi mata semua orang yang melihat keduanya menjadi sangat berbeda. Selama ada yang bisa mendapatkan kedua pedang tersebut, peluang mendapatkan warisan pemilik monumen akan sangat meningkat. Yan Lingxuan dan yang lainnya, yang awalnya tidak memikirkan Bai Li Hongzhuang dan Lin Feng, mulai merenung setelah melihat adegan ini. Warisan dari penguasa reruntuhan adalah harta langka. Begitu mereka mendapatkannya, status mereka di klan akan meningkat pesat, dan tidak ada bandingannya dengan masa lalu. Untuk sesaat, tidak ada yang bisa tetap tenang menghadapi godaan seperti itu. Di Beichen, Bai Li Hongzhuang, cepat masuk. Dongfang Yu buru-buru memanggil setelah menyadari kegelisahan kerumunan di belakangnya. Jika mereka berdua tidak segera pergi, dia takut mereka harus menanggung beban serangan semua orang. Mendengar kata-kata Dongfang Yu, Bai Li Hongzhuang dan Di Beichen saling berpandangan. Dalam keadaan seperti itu, memang lebih baik mereka masuk dulu. Xia Ziqing dan yang lainnya diam-diam berdiri di belakang Bai Li Hongzhuang dan Di Beichen. Setidaknya mereka harus menghentikan semua orang untuk sementara waktu. Tangkap mereka. Jangan biarkan mereka lolos. Petik 2. Yan Lingxuan membuat keputusan setelah memikirkannya berulang kali. Dia tidak boleh melepaskan kesempatan untuk bangkit. Huang Fuhui juga diam-diam mengirimkan anak buahnya. Itu terkait dengan masa depannya sendiri. Dia tidak bisa menyerah hanya karena identitas Di Beichen. Para penggarap Tian Gangzong memblokir kerumunan bersama Xia Ziqing dan yang lainnya. Di Beichen kemungkinan besar adalah penguasa muda Tian Gangzong. Tidak peduli apapun yang terjadi, mereka harus melindungi keselamatan Di Beichen. Bab 550. Di balik pintu batu, aula utama besar muncul di hadapan kedua orang itu. Ukuran aula utama benar-benar di luar imajinasi Bai Li Hongzhuang. Aula utama ini sebanding dengan bidang seni bela diri Universitas Changlan, dan cakupannya sangat mengejutkan. Namun, Bai Li Hongzhuang langsung tertarik dengan dua patung batu giok putih besar di aula utama. Patung-patung tersebut diukir dengan sosok seorang pria dan seorang wanita. Pria itu tegas dan tampan, tinggi dan lurus, dan matanya setajam mata elang, hanya dengan melihatnya saja sudah membuat orang merasa kagum. Wanita itu lembut dan cantik, dengan senyuman tipis di mulutnya, lembut dan menawan. Wajah cantiknya bahkan lebih lembut dan ramah. Satu-satunya kesamaan adalah keduanya memancarkan aura yang mengejutkan dan kuat. Kedua patung ini diukir dengan tajam dan jelas. Jika bukan karena perbedaan bahan, mereka tidak akan berbeda dengan orang sungguhan. Ini adalah pertama kalinya Bai Li Hongzhuang melihat patung yang begitu sempurna. Ukiran semacam ini sungguh merupakan pengerjaan yang luar biasa, jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, akan sulit dipercaya. Sepertinya, keduanya harus menjadi penguasa monumen ini. Suara rendah dan menawan itu penuh kepastian dan keyakinan. Di Beichen memandang kedua patung itu dengan kekaguman dan rasa hormat. Bai Li Hongzhuang sedikit mengangguk. Setelah melihat kedua patung ini, dia juga yakin bahwa pedang Liu Li dan pedang Liu Guang yang dia dan Di Beichen peroleh harus digunakan oleh kedua senior ini. Memikirkan hal ini, Bai Li Hongzhuang membungkuk dalam-dalam kepada dua penguasa monumen itu. Bagaimanapun juga, kekuatannya bisa meningkat pesat karena pemberian dari kedua tuan ini, dan pedang Liu Li juga akan menjadi senjatanya. Atas pemberian para senior, dia harus memperlakukannya dengan hati yang bersyukur. Di saat yang sama, Di Beichen dan Bai Li Hongzhuang juga melakukan hal yang sama, mereka datang ke monumen dengan gegabah, tidak diragukan lagi mengganggu kedua senior itu. Meskipun mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk kedua penguasa monumen itu, mereka setidaknya harus mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih mereka. Bibir Bai Li Hongzhuang membentuk senyuman tipis. Selama ini, dia mengetahui bahwa sebagian besar reruntuhan dibangun oleh satu orang. Dia jarang mendengar pasangan membangun reruntuhan bersama. Kalau dipikir-pikir, keduanya pasti mempunyai hubungan yang sangat baik. Bahkan sampai akhir hayatnya, mereka masih bersama. Setelah membungkuk, Bai Li Hongzhuang bahkan tidak berusaha menghindari melihat situasi di aula utama. Dia menoleh ke Di Beichen dan berkata, bagaimana kalau kita keluar? Karena yang lain datang menjemput mereka, tidak ada alasan bagi orang lain untuk menghalangi mereka. Di Beichen mengangguk,
matanya berbinar seperti bintang saat dia berkata, baiklah. Saat berikutnya, Bai Li Hongzuang dan Di Beichen bergerak pada saat yang sama dan membuka pintu batu. Mereka selalu menghadapi musuh secara langsung, tidak mau membiarkan orang lain menderita demi mereka. Sebelumnya, situasinya terjadi terlalu tiba-tiba, tetapi sekarang setelah dia bereaksi, dia harus menonjol. Para penggarap dari Universitas Changlan dan Tiangang Song menghalangi masuknya penggarap lainnya. Tiba-tiba, pintu batu di belakang mereka terbuka. Xia Ziqing dan yang lainnya terkejut. Mereka memandang Bai Li Hongzuang dengan cemas. Apa yang kamu lakukan dengan membuka pintu batu? Tidakkah mereka tahu bahwa begitu mereka keluar, mereka akan menjadi sasaran kritik publik?